君はクビだ。本気。理由？あんたがお荷物だからよ。財そのものがマイナスになってんの。下手すぎってまだここに何言わないのに。ここで奏でられる。Yo hello bro, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini Bang Ultra akan menceritakan sebuah anime berjudul Yusa Party wo Suiho Sareta Base Tamer, yang mengisahkan seorang pemuda yang memiliki profesi sebagai base tamer dikeluarkan dari party karena lemah, tak berguna, bahkan dianggap beban. Ya, mereka tak tahu bahwa sebenarnya pemuda ini bukan base tamer biasa. Waduh, seperti apa ya kisahnya? Penasaran? Kita langsung gaskeun saja. Berkisah seorang pemuda bernama Rain memiliki profesi sebagai base tamer, di mana ia bisa berkomunikasi dan menjalin kontrak dengan berbagai jenis binatang, bahkan menjinakkannya. Rain di sini bergabung dengan sebuah party pahlawan, dan karena tak bisa bertarung, dirinya hanya membantu sebagai pengangkut barang menggunakan binatang. Meski begitu, Rain akan tetap berusaha sebisa mungkin untuk mendapat kepercayaan dari keempat pahlawan. Namun suatu hari Rain mendadak dikeluarkan dengan satu alasan, di mana Leane berkata bahwa Rain hanya beban, bahkan dianggap merugikan bagi yang lainnya. Arios pun memperjelas bahwa Rain tidak bisa melukai monster, melainkan hanya merepotkan sebagai party, dan Rain hanya dianggap sebagai babu. Agat dan Main setuju dengan keputusan dikeluarkannya Rain dari party. Ya, jelas Rain merasa terpukul, apalagi perkataan mereka yang tak berhenti membicarakan keburukan tentang Rain. Bahkan Rain di sini harus mengembalikan semua peralatan yang ia pakai hasil dari jarahan. Kini Rain hanya merenungkan nasibnya sebagai pengangguran, tak punya perlengkapan bahkan juga uang. Namun kini ia sadar memang sejak awal para pahlawan tidak menganggap keberadaannya. Ada bocil-bocil tuh minta ditunjukin kemampuan Rain sebagai base tamer. Ya, Rain pun mengeluarkan skillnya untuk menjinakkan seekor burung, lalu menyuruh burung itu untuk menyapa para bocil. Ya, jelas para bocil sangat senang dan kagum terhadap Rain sebagai base tamer. Bahkan saking kagumnya ini, para bocil bercita-cita ingin menjadi base tamer. Ya, Rain pun merasa aneh karena sebelumnya para bocil ini bercita-cita ingin menjadi seorang pahlawan. Bukan hanya itu, base tamer sangatlah lemah ketika di medan pertempuran. Ternyata para bocil ini membenci para pahlawan yang sombong ketika disapa oleh warga biasa. Tapi ketika dengan warga bangsawan, para pahlawan begitu baik. Tidak seperti Rain yang memiliki kepribadian baik hati dan ramah kepada siapapun. Maka dari itu para bocil ingin menjadi base tamer dan berpetualang sesuka hati, dapat uang banyak, menjadi kaya. Setelah mendengar hal tersebut, Rain kini sadar dirinya yang sudah tidak terlibat untuk mengatasi Raja Iblis memiliki tujuan baru di hidupnya, yaitu menjadi seorang petualang, penuh kebebasan, berkelana, mencari pengalaman, dan menyelesaikan misi agar mendapat uang. Kini Rain berada di sebuah serikat petualang, sedang mendaftar pada seorang resepsionis bernama Natalie. Natalie kaget baru kali ini ada orang yang meminta penjelasan secara dasar tentang seorang petualang. Yaitu karena selama jadi babu pahlawan, Rain tidak pernah berinteraksi dengan para petualang. Itu karena para pahlawan sangat meremehkannya. Natalie pun mulai menjelaskan semua peringkat yang ada di serikat dan lain-lainnya secara detail kepada Rain. Lalu untuk menjadi seorang petualang, Rain akan diuji dengan sebuah misi pertama, yaitu membunuh 10 goblin dan mencari tanaman herbal. Namun setelah mengetahui Rain yang merupakan base tamer, Natalie begitu khawatir dengan Rain yang berpetualang sendirian.
Ya, kekhawatiran Natalie mengingatkan Rain dengan perkataan Leane di mana Rain terlalu lemah menjadi beban bagi party. Jadi setidaknya sendirian lebih baik daripada harus membebani orang lain. Lanjut, kini dengan informasi dari seekor tupai, Rain dengan mudah mengetahui keberadaan goblin. Dan untuk 10 ekor goblin sangat mudah bagi Rain membunuhnya. Namun tiba-tiba Rain mendengar sebuah jeritan. Setelah dicek ternyata itu jeritan dari seorang ciwi yang akan diterkam oleh monster killer tiger. Meski Rain tak mampu untuk mengalahkan monster tersebut, Rain tak gentar menyerangnya namun pisaunya patah. Alhasil kini Rain menjadi incaran si monster. Ya, meski tidak bisa mengalahkannya, setidaknya Rain bisa mengulur waktu agar si ciwi bisa kabur. Namun tiba-tiba si ciwi bangkit lalu loncat mengeluarkan serangan sebuah salto hingga membuat si monster tumbang hanya dengan sekali serang. Ketika melihat si ciwi, Rain teringat bahwa di dunia ini terdapat ras terkuat yaitu ras naga, peri, setengah dewa, dan ras yang paling langka adalah ras si ciwi ini yaitu ras kucing. Tiba-tiba si kucing pingsan. Setelah dicek ternyata si kucing sedang kelaparan. Dikasih makanlah itu si kucing. Di sini Rain masih nggak percaya karena ras kucing dirumorkan hampir punah. Namun setelah melihat serangannya tadi di mana ras kucing ini tidak memiliki sihir tapi memiliki fisik yang kuat, menjadi bukti kalau si ciwi ini benar-benar ras kucing. Ya, si ciwi pun memperkenalkan diri yang bernama Kanade. Karena Rain bertanya, Kanade pun menceritakan kenapa ia bisa berada di hutan ini. Ternyata ras kucing yang jumlahnya tinggal sedikit tinggal di daerah pegunungan. Namun karena bosan hidup di gunung, Kanade berkelana lalu bertemu dengan Rain. Ya, pertemuan dengan Rain seperti takdir kata si Kanade. Karena Kanade sudah bercerita, Rain pun menceritakan semua tentang dirinya, termasuk tentang parti pahlawan. Terlihat Kanade nampak membenci pada para pahlawan yang telah mengeluarkan Rain. Padahal Rain di sini menurut Kanade adalah orang yang baik. Ya, meski perih mengingat kejadian itu, namun Rain menerima dengan lapang dada dan sadar diri bahwa dirinya memang membebani dan tidak menguntungkan bagi party. Meski Rain menerima semua hal itu, tetap saja Kanade merasa ada yang mengganjal di hati. Ya, agar Kanade tidak marah dengan cerita barusan, Rain mengusap kepalanya. Waduh, kok ini si Kanade imut banget ya bro. Lalu Kanade pun berkata bahwa sebenarnya kekuatan Rain sangat kuat. Jelas Rain bingung kuat dari mananya coba. Ternyata Rain memiliki sebuah peluluh hati membuat Kanade seperti tersengat listrik, sehingga Kanade bersemangat saat melawan killer tiger. Dan di sini Kanade menawarkan agar Rain meluluhkan dirinya. Ya, jelas Rain kurang mengerti mengenai meluluhkan Kanade. Namun jika benar Rain bisa meluluhkan ras terkuat seperti Kanade ini, ia mungkin bisa menghindari kejadian masa lalu yang menimpanya dulu. Kini Rain mulai mencoba meluluhkan Kanade dengan sebuah kontrak sebagai base tamer. 我が名はデインシュ。誓いを胸に、力をこの手に。汝の名は奏。Iya, karena Kanade menginginkannya, kontrak tersebut pun berhasil dan Kanade begitu senang akan hal itu. Disinilah awal mula perjalanan baru Rain bersama ras terkuat setelah keluar dari parti pahlawan. Lanjut, sebelum kembali ke kota, Rain harus menyelesaikan ujiannya yaitu mencari tanaman herbal. Dengan menggunakan seekor kelinci, Rain menjalin kontrak sementara agar kelinci tersebut mencarikan keberadaan tanaman herbal. Si Kanade malah kesenangan ketika melihat kelinci imut berkumpul. Namun ia kaget ketika Rain memerintah kelinci tersebut, karena sepengetahuannya seorang base tamer hanya bisa menjalin satu kontrak. Jelas menurut Kanade, Rain memiliki kemampuan yang di luar nalar bagi seorang base tamer. Kini Rain kembali ke serikat sambil membawa 10 kristal goblin dan 20 tanaman herbal. Alhasil kini Rain telah menjadi seorang petualang, mendapat kartu identitas bahkan sejumlah uang sebagai imbalan. Namun Rain bingung karena jumlah uang tidak mencukupi untuk biaya penginapan. Maka dari itu Rain akan menyelesaikan misi agar mendapat uang lebih. Tiba-tiba ada petualang lain datang menghampiri. Ia bilang baru kali ini melihat ras terkuat berada di serikat.
Karena Kanade begitu imut, si petualang ini mulai menggoda Kanade dan bilang gak pantas Raster kuat bersanding dengan bocah lemah. Jelas Kanade marah bahwa sebenarnya Rain adalah orang yang terkuat sebagai Beasttamer yang mampu menjinakkannya. Si petualang ini malah ketawa ketika mendengar Beasttamer. Ya, karena Kanade begitu yakin menganggap Rain kuat, si petualang ini menantang Rain adu panco dengan taruhan jika ia menang maka harus menyerahkan Kanade. Ya, demi melindungi Kanade, Rain menerima tantangan tersebut meski dirinya kurang yakin bisa menang. Namun apa yang terjadi, si petualang dengan mudah dikalahkan hingga tangannya bengkak. Rain pun merasa aneh dengan kekuatannya sendiri. Karena ada keributan, Natalie sebagai resepsionis datang dan meminta maaf pada Rain karena sudah berulang kali petualang ini membuat onar. Tiba-tiba si petualang narik rok Natalie tuh, ditimpuklah dia, lalu digusur keluar bahkan kartu petualangnya akan dicabut. Anjir, serem juga ya ini resepsionis. Rain yang merasa aneh dengan kekuatannya sendiri kini mulai mengerti setelah dijelaskan oleh Kanade, di mana seorang Beasttamer yang menjalin kontrak dengan Raster kuat, maka majikannya juga akan bertambah kuat. Dan Kanade begitu senang dengan Rain yang berjuang demi Kanade tanpa menyadari kekuatannya sendiri. Ya, karena kini Kanade sedang bersemangat, langsung mengajak Rain untuk menyelesaikan misi. Namun Kanade nampak bete karena misinya lagi-lagi cuma mengumpulkan tanaman herbal. Kanade berharap bisa melawan monster atau menolong sang putri layaknya seorang petualang yang keren. Meski begitu, Rain bersabar menikmati petualangannya yang baru berperingkat F. Dan tak lama misi selesai berkat para kelinci yang dijinakkan oleh Rain. Kanade cemburulah. Tiba-tiba Kanade mendengar sebuah keributan di sekitarnya. Dari suaranya terdengar seperti sebuah teriakan dan jeritan seseorang. Setelah dicek, ternyata ada seorang kakek-kakek sedang dibegal oleh sekumpulan geng taring hitam. Pengawal si kakek sudah lari duluan karena takut dengan geng tersebut yang merupakan perampok tersadis. Kanade yang mengetahui hal itu menyuruh Rain untuk kembali meminta bala bantuan karena mereka bukan lawan yang mudah dikalahkan. Meski begitu, Rain akan menyelamatkan si kakek karena nggak ada waktu jika harus kembali ke kota. Ya, lagi-lagi tanpa pikir panjang Rain menyelamatkan si kakek. Namun apa yang terjadi, para geng taring hitam dengan mudah dikalahkan. Dan Kanade begitu terpesona ketika melihat Rain yang sedang bertarung. Dan sebenarnya Kanade di sini khawatir dengan kontraknya, di mana kekuatan ras kucing bisa saja menghancurkan tubuh Rain. Meski begitu, Rain masih segar bugar dan hati Kanade terasa dagdikduk saat melihat aksi kepahlawanan dari Rain. Bahkan membuat Kanade jadi salting. Si kakek berterima kasih karena telah diselamatkan. Namun ia sangat khawatir karena geng taring hitam pasti akan datang kembali untuk balas dendam. Maka dari itu si kakek menyuruh Rain segera pergi sebelum anggota geng taring hitam yang lainnya datang. Tapi si Rain malah ingin menangkap mereka semua. Kagetlah itu si Kanade dan si kakek. Kini Rain malah mencari keberadaan geng taring hitam. Kanade sangat khawatir karena anggota geng tersebut berjumlah ratusan orang. Meski begitu, Rain tetap akan mengatasinya karena mereka orang yang jahat dan akan berbahaya bagi si kakek. Berkat seekor tupai, kini Rain berhasil menemukan markas geng taring hitam. Tiba-tiba si Kanade malah galau tuh. Ternyata ia cemburu pada tupai seolah-olah dirinya tak berguna sebagai familiar Rain. Lanjut, kali ini Rain menjinakkan serangga lebah yang memiliki kemampuan untuk melumpuhkan manusia selama setengah hari. Kanade nampak aneh karena itu kan serangga, bukannya Rain penjinak binatang. Ternyata itu adalah teknik turunan Insectamer yang dipelajari Rain selama di kampung halamannya. Meski belum sempurna sih. Jelas Kanade kaget dengan Rain yang penuh kejutan memiliki dua profesi. Kini Kanade diberi tugas untuk melapor ke kota, sedangkan Rain akan mengatasi mereka menggunakan lebah. Tiba-tiba si Kanade galau lagi karena Rain selalu mengambil tugas yang berbahaya seolah-olah dirinya tidak berguna sebagai familiar Rain. Meski begitu, Kanade akan menuruti perintah Rain meminta bantuan para angkatan kesatria yang merupakan badan keamanan kota. Kini setelah para lebah terkumpul, Rain menjalin kontrak semua lebah. Di sisi lain kita diperlihatkan dua pahlawan yang sedang ngos-ngosan, nampaknya sedang dikejar sesuatu. Ternyata mereka berdua tanpa kehadiran Arios dan Agat mencoba menyelesaikan misi untuk mendapat uang tambahan. Namun karena ada segerombolan begal mereka kabur.
Ini si Leane malah marah-marah pada seorang petualang sewaan yang kabur duluan ketika itu. Ternyata si petualang ini merupakan base tamer. Wajar saja ia kabur karena tak bisa bertarung, apalagi melawan begal. Ini si Leane malah ngebandingin dengan Rain, di mana Rain bisa menjadi informan bahkan menjinakkan binatang dengan jumlah puluhan, dan si Leane menganggap petualang ini malas-malasan. Jelas si petualang kaget karena tidak mungkin bisa menjinakkan binatang dengan jumlah puluhan. Menjinakkan 2 ekor saja itu juga sudah tidak mungkin. Normalnya seorang base tamer hanya bisa menjinakkan 1 binatang, dan jika menjinakkan lebih dari itu, tubuh seorang base tamer akan terbakar. Teringat Rain yang bisa melakukan semua itu, Leane menganggap petualang ini sampah dan tukang bohong. Sebagai pahlawan, Leane akan malu karena telah gagal dari misi. Maka dari itu Leane mengancam pada petualang ini agar mengaku bahwa dirinya menjalankan misi sendirian tanpa kedua pahlawan ini. Dan jika tidak menurut, Leane yang memiliki serangan sihir akan membunuh dan akan dihidupkan kembali oleh Mina terus berulang kali. Karena takut, si petualang langsung kabur sambil nangis. Kembali pada Rain, saat ini para geng taring hitam sudah dilumpuhkan semua hanya dengan menggunakan para lebah. Tak lama kemudian Kanade datang sambil membawa bala bantuan. Ya, Rain dapat banyak pujian karena bisa mengalahkan 1 geng sendirian. Tapi kemana ya para angkatan kesatria? Ya, ternyata angkatan kesatria enggan mengurusi perampok rendahan seperti geng taring hitam. Loh, tapi kenapa banyak yang takut ya? Tiba-tiba terdengar suara raungan yang menggemparkan semua orang di sini. Ya, muncul sosok monster peringkat C, yaitu King Lizard. Awalnya Rain ragu untuk melawan, namun hanya sekali tonjok monster tersebut tumbang. Rain menyuruh para petualang untuk lari, sedangkan Rain dan Kanade akan mengurusi King Lizard. Ya, kini Rain sadar dan bersyukur jika masih bersama parti pahlawan, mungkin ia sampai kapanpun akan menjadi orang yang tak berguna. Namun kali ini berbeda, setelah bersama Kanade ia menjadi kuat dan tak akan ragu lagi. Para petualang yang menunggu di luar tidak yakin Rain yang merupakan petualang peringkat F mampu melawan King Lizard. Namun semua orang dibuat bangga ketika Rain dan Kanade keluar dengan selamat. Kini Rain merasakan apa yang tak pernah dirasakan selama bergabung dengan parti pahlawan yang tak pernah dianggap keberadaannya. Dan Rain sangat berterima kasih dengan keberadaan Kanade yang mengubah hidupnya. Penangkapan geng taring hitam berlangsung sampai malam. Rain yang ikut andil besar dalam pemberantasan geng tersebut mendapat kenaikan peringkat dari F ke E. Bahkan dihadiahi sejumlah imbalan uang yang cukup lumayan besar, sehingga kini Rain dan Kanade bisa makan enak. Tapi ketika akan sewa penginapan, karena penuh, Rain terpaksa harus tidur sekamar dengan Kanade. Ya, Kanade senang-senang aja karena bisa tidur di kasur yang empuk. Tapi si Rain yang malu-malu malah mengalah dan akan tidur di luar saja. Dipaksalah sama si Kanade. Ia bilang tak keberatan bila harus tidur sekamar dengan Rain, karena ia percaya kalau Rain itu nggak kayak penonton kita. Waduh, senyumnya itu loh bro, manis banget sat. Iya, akhirnya Rain terpaksa tidur di kamar yang sama. Ketika Rain tertidur, Kanade terus memandangi wajah Rain yang manis. Teringat sebelum bertemu dengan Rain, Kanade sebagai ras terkuat banyak orang yang mencoba menangkapnya. Ada juga yang mencoba mendekatinya dengan maksud tertentu. Hingga suatu hari bertemu dengan Rain, Kanade tak merasakan niat buruk darinya. Malahan Rain di sini sangat baik, bahkan menganggap Kanade sebagai gadis biasa pada umumnya. Namun Kanade sadar di balik senyumnya itu yang sok tegar, Rain masih menyimpan luka akibat dikeluarkan dari parti pahlawan. Maka dari itu, untuk menutupi lukanya, Kanade berjanji akan terus di samping Rain apapun yang terjadi. Esok hari pagi pun tiba. Rain bersama Kanade menjalani hidup sebagai petualang menyelesaikan misi dengan full senyum. Lalu ketika kembali ke Serikat, Rain mendapatkan misi yaitu untuk mengatasi anjing penjaga Stride Bitge yang merupakan berandalan suka membuat onar ketika ada yang lewat di jalan itu. Ya, memang gak ada korban jiwa sih, namun kebanyakan orang jadi kagak mau lewat jalan itu. Natali bilang misi ini akan dihadiahi 5 keping emas. Jelas Rain kaget dan tergiur dengan hadiah tersebut.
南 Kini mereka berdua sudah berada di jembatan Strait Bridge yang merupakan jalan penghubung antar benua tengah ke benua selatan. Ya, dari segi pemandangan membuat Kanade terpukau, namun tiba-tiba pemandangan menjadi nampak menyeramkan ketika sosok naga yang merupakan anjing penjaga telah hadir. Ternyata naga tersebut adalah seorang ciwi dari ras terkuat, yaitu ras naga. 族のタニアこの橋で特訓してるの。 Ya, si ciwi ini nggak suka dapat julukan sebagai anjing penjaga karena di sini ia sedang melakukan latihan. Dan selama di jembatan, si ciwi ini mencari lawan kuat untuk bertarung sebagai latihan. Ya, karena nggak ada jalan lain, Ren harus melawan ciwi naga ini untuk menyelesaikan misi. Awalnya Ren ragu, namun setelah mengingat bahwa Kanade juga merupakan ras terkuat, ia mulai yakin bisa menang melawan si ciwi naga ini. Serangan pun dimulai dari si ciwi naga. Wow, sungguh mengejutkan bagi si ciwi naga, baru kali ini ada orang yang bisa menahan serangannya. Lanjut, si ciwi pun mulai mengeluarkan napas api. Ya, untungnya Ren bisa menghindar. Ini si Kanade malah panik, ekornya kebakar, dimatiin lah itu apinya. Kanade yang marah mulai menyerang. Wow, pertarungan mereka benar-benar epik menurut Rain. Dan Rain yang mencoba menyerang secara bersamaan dengan mudah ditangkis oleh si ciwi naga. Bahkan dihempaskan ke udara, dan di saat itu si ciwi naga mulai melancarkan serangan. Ya, untungnya mereka berdua masih selamat. Ternyata saat serangan tadi, Ren dan Kanade menginjakan kaki secara bersamaan untuk menghindar. Jelas si ciwi naga nampak senang karena baru kali ini ia bertemu lawan yang kuat. Ya, Ren kini sadar telah meremehkan si ciwi naga karena memiliki kekuatan ras kucing. Dan saat ini Ren akan bertarung layaknya seorang beast tamer. Karena punya rencana, Rain menyuruh Kanade untuk mengelur waktu sekitar 3-5 menit. Ya, saat ini Rain sedang berfokus mencari keberadaan binatang, dan tak berlangsung lama Rain menemukan seekor burung lalu memberi perintah untuk mengumpulkan semua kawan-kawannya. Setelah itu Rain kembali ke medan pertempuran menyuruh burung menyerang si ciwi naga. Ya, dengan mudah si ciwi naga menghempaskan semua burung. Namun dengan santai Rain menghampiri si ciwi naga, dan tiba-tiba si ciwi naga lemas tak berdaya. Ternyata burungnya, maksudnya burung itu memiliki racun yang dapat melumpuhkan sementara waktu. Yang akhirnya si ciwi naga mengakui kekalahannya. Hore-hore semua berkat burungmu. Burung itu boy, dasar. Si ciwi ini bernama Tania. Ren yang menang ingin membawa Tania hanya untuk mengobrol agar tidak lagi membuat onar di sini. Tapi si Tania malah jutek, dipencetlah sama si Kanade. もうレインを困らせちゃダメでしょ。 Ya, kini mereka bertiga kembali ke serikat, lalu melapor bahwa Rain telah mengusir anjing penjaga. Jelas Natalie sangat senang dengan keberhasilan Rain, dan sebenarnya Natalie di sini tidak mengetahui siapa anjing penjaga itu. Maka dari itu Natalie menanyakan siapa cewek yang dibawa Rain. Jelas Rain panik, takutnya serikat akan heboh dengan kehadiran ras naga, dan ia bilang bahwa Tania memakai cosplay. Si Tania malah mau ngaku, ditariklah itu si Tania. Natalie bengong. Ketika di kota, tiba-tiba si Tania ngilang. Ternyata lagi godain om-om untuk bertarung. Woi naga woi. Si Tania malah pamer ekor naganya sama bocil-bocil. Dibawalah itu si Tania keluar kota. Di sini Rain meminta tolong pada Tania agar menyembunyikan identitasnya. Lalu untuk kedepannya Rain meminta Tania menjauh dari kota dan berhenti membuat onar seperti sebelumnya. Berlatihlah di tempat yang tepat. Tiba-tiba si Tania malah ingin ikut bergabung bersama Rain. Kagetlah itu si Rain sama si Kanade. Tania bilang ikut bersama Rain yang telah mengalahkan dirinya akan menjadi latihan yang bagus. Ini si Tania malah ngegodain Rain sampai meluk-meluk gitu. Kanade marah lah. Loh, kok ini si Rain malah diem-diem aja ya? Nampaknya Rain di sini keenakan bro. Ternyata Rain sedang berpikir dan akan menerima Tania. Iya, karena Rain menerimanya, apa boleh buat, Kanade pun harus menerimanya. Lalu karena mengetahui Kanade menjalin kontrak dengan Rain, Tania pun ingin menjalin kontrak juga. Iya, karena Tania yang menginginkannya, Rain pun mulai membuat sebuah kontrak sebagai base timer terhadap ras terkuat, yaitu ras naga. 汝の名はタニ
Ya, kontrak pun telah berhasil. Tania merasa ada yang aneh di dalam dirinya, di mana ia bisa merasakan keberadaan Rain dimanapun. Dan nampaknya Tania menyukai hal itu. Ini si Rain malah gemetaran karena ia menjadi cowok paling beruntung, dapat 2 ciwi dari ras terkuat, cantik-cantik lagi. Rain yang sedang melamun dicubitlah sama si Tania, lalu menyapa layaknya pelayan setia. これからよろしくね。 Di sisi lain, kita diperlihatkan para keempat pahlawan yang sedang kesal, terutama Arios, di mana tanpa kehadiran Rain, mereka sangat kesusahan dan kelelahan karena harus mengerjakan tugas yang seharusnya dikerjakan oleh Rain saat menjelajah. Maka dari itu, Arios mempunyai ide menyuruh Rain kembali bergabung ke dalam party. Lalu ketika sudah mengatasi hutan sesat, Rain akan dibuang kembali. Ya, Arios yakin Rain akan menerima tawaran ini karena Rain adalah orang yang baik dan bodoh. Kembali pada Rain, karena kehadiran anggota baru, Rain mengalah tidur di lantai. Tapi ini si Kanade sama si Tania malah rebutan kasur yang dekat dengan Rain. Mau dong direbutin gitu, sat! Esok hari Rain menerima misi baru, yaitu membasmi slime yang menjadi hama bagi ladang para warga. Ya, meski slime sangatlah lemah, namun Kanade enggan mengatasi slime karena lengketnya itu bro, nempel. Berbeda dengan Tania yang memiliki serangan jarak jauh, jadi biasa-biasa aja bro. Ya, Rain sangat senang melihat kedua ciwinya nampak akur. Namun setelah dicari-cari keberadaan slime susah ditemukan. Dan kali ini kita diperlihatkan skill lain yang dimiliki Rain sebagai base tamer, yaitu menyatu dengan hewan, di mana jiwa Rain merasuki burung ini sedangkan tubuh Rain tertidur. Ya, tapi posisinya itu loh, nggak usah disimpan di atas melon juga tuh kali. Sebagai burung, Rain mulai mencari keberadaan slime di atas langit. Setelah mengetahui keberadaan slime, Rain kembali ke tubuhnya. Lalu Kanade mencoba untuk menimpuknya dengan batu, namun ditahan oleh Tania. Tania bertanya pada Rain tentang sihir yang dimiliki Rain. Ya, Rain sebenarnya waktu kecil pernah belajar sihir Firebolt, namun masih dasar dan sangat lemah. Tiba-tiba Tania menyuruh Rain untuk menyerang slime tersebut dengan sihir Firebolt. Karena ragu, dipaksalah sama si Tania. Namun apa yang terjadi? 手のひらにはファイアボール。 Ya, Rain sangat kaget dengan sihir miliknya yang memiliki daya serang yang sangat kuat. Jelas semua itu berkat kontrak dengan Tania yang memiliki sihir dengan daya serang yang sangat hebat. Seperti halnya kontrak Rain bersama Kanade yang memperkuat fisiknya. Untuk menguasai dan mengendalikan sihir sangatlah susah, maka dari itu Rain harus sering berlatih. Dan tenang saja Rain, ada 2 ciwi yang akan terus memberimu semangat. Tapi ini si Tania cara ngajarnya kok galak ya. 意識を集中させるの。次が来るわよ。はい、集中。 おかげで魔力。 Lanjut, mereka pun kembali ke serikat untuk mengambil imbalan. Ya, waktunya untuk jajan. Oh iya bro, si Tania ini dikenal sebagai ciwi cosplay. Jadi para warga kagak tahu kalau si Tania ini dari ras naga beneran. Malam harinya mereka pun makan dengan puas sampai kenyang. Setelah selesai makan, Tania dan Kanade begitu penasaran ingin mendengar cerita bagaimana Rain belajar menjadi base tamer. Sebenarnya Rain kagak mau nyeritain kisahnya, namun karena mereka maksa dan sudah menganggap Rain teman, ya apa boleh buat, Rain pun menceritakan semuanya. Ternyata Rain hidup di sebuah desa kecil tanpa nama, di mana desanya itu dihuni oleh para base tamer. Bahkan kedua orang tuanya pun merupakan base tamer. Suatu hari kedua orang tua Rain yang sibuk tak sempat mengawasi Rain yang sedang latihan. Maka dari itu Rain latihan sendiri di hutan di luar desa hingga ia tak sadar berlatih sampai malam. Namun Rain merasakan sesuatu yang aneh di mana desanya menyala berwarna merah. Karena panik, Rain langsung bergegas kembali ke desa. Sungguh alangkah terkejutnya Rain ketika melihat desanya hangus terbakar diserang oleh monster. Semua orang di desa telah mati terkecuali Rain satu-satunya orang yang selamat. Ya, kekacauan ini baru disadari oleh para petualang, dan Rain yang selamat dibawa oleh salah satu petualang itu. Semenjak kejadian itu, Rain hidup bekerja di sebuah penginapan temannya si petualang yang membawa Rain. Ya, memang miris bro, masih kecil sudah bekerja untuk menghidupi dirinya. Maka dari itu, bagi kalian yang kedua orang tuanya masih ada, harus bersyukur bro. Sayangi mereka sebelum kelak nanti kalian menyesal.
Ya, kehidupan Rain terus berlanjut seperti itu hingga beranjak dewasa. Lalu suatu hari Rain bertemu dengan keempat pahlawan, di mana Arios menawarkan Rain untuk bergabung dengan partinya. Jelas Rain senang dan Rain akan melakukan apapun, berharap banyak pada mereka agar bisa mencegah insiden desanya dulu terulang kembali. Namun suatu hari dirinya dikeluarkan dan kini Rain sadar memang sejak awal para keempat pahlawan membutuhkan orang yang bisa disuruh-suruh. Ya, Rain sebenarnya tak mau menceritakan masa lalunya yang membuat orang lain sedih. Namun meski begitu kini Kanade sadar mengapa selama ini Rain selalu menyelamatkan orang lain tanpa berpikir tentang keselamatannya sendiri. Ternyata Rain tidak mau kesedihan yang ia alami terjadi terhadap orang lain. Hal tersebut membuat para Ciwi bangga dengan sosok Rain yang terlalu baik sampai ke inti bumi. Ya, namun tetap saja mereka berdua sangat kesal dengan perlakuan para keempat pahlawan. Meski begitu Rain senang kini hidupnya penuh warna dengan kehadiran mereka berdua. Esok harinya kini mereka bertiga menjalankan misi memburu para Orcs. Ya, karena mereka adalah ras terkuat, sangat mudah untuk membasmi para Orcs. Namun tetap saja Rain menyuruh untuk berhati-hati dan tidak ceroboh. Ya, karena merasa paling kuat, Tania dengan sombong maju sendirian. Namun apa yang terjadi, Tania yang lengah membuat Rain harus melindungi hingga membuat Rain terluka. Ya, untungnya kini Rain memiliki sihir penyembuh menyembuhkan lukanya. Meski begitu Tania tetap merasa bersalah dengan kecerobohannya yang tidak mau mendengarkan Rain. Setelah menyelesaikan misi, Rain kembali ke Serikat untuk mengambil imbalan. Tapi kemana Tania ya? Ternyata Tania sedang ingin menyendiri karena merasa tidak enak terhadap Rain. Ada bocil datang tuh. Ya, si bocil prihatin melihat Tania yang sedang galau. Maka dari itu ia bercerita tentang ibunya yang rewel menyuruh makan sayur. Namun meski begitu ia tetap menyayanginya. Begitupun sebaliknya, meski ia nakal ibunya tetap sayang. Si bocil bilang jika terasa sakit ceritakan saja, jangan dipendam. Ya, tak berlangsung lama Rain datang menghampiri dan Tania kini mulai meminta maaf atas kesalahannya yang terlalu sombong dan gegabah. Ya, hal tersebut membuat Rain senang karena jika seseorang sudah mengakui kesalahannya, ia yakin Tania tidak akan mengulang yang kedua kalinya. Dan yang terpenting, mereka semua masih selamat. Malam harinya di penginapan, Rain sangat bersedih karena kamarnya masih belum ada yang kosong. Ini si ibu malah bilang semangat ya jangan kendor. Sat! Ketika Rain tertidur, Tania terus memandangi wajah Rain karena ia merasakan hal yang aneh di hatinya, mengingat Rain yang terlalu baik. Iya, tapi kenapa juga harus ditampilkan dengan baju yang kayak gitu? Melonnya gede anjir, sat! Esok hari pagi pun tiba. Setelah banyak kejadian, Kanade begitu senang menjalankan misi. Begitupun Tania dan Rain. Namun tiba-tiba mereka sangat kaget ketika bertemu dengan para keempat pahlawan. Ya, untuk pertama kalinya mereka bertemu kembali setelah Rain dikeluarkan dari party. Karena masih terasa sakit, Rain memilih pergi dan menghiraukan mereka. Namun Arios menyinir bahwa bukankah lebih baik berkata jujur dengan kenyataan di mana Rain tak berguna sebagai mantan teman. Ya, karena hal tersebut membuat para Ciwi jengkel dan Arios begitu kaget ketika mengetahui dua Ciwi ini merupakan ras terkuat. Ya, Arios menyangka Rain yang lemah tunduk terhadap kedua Ciwi ini. Namun semua pahlawan dibuat kaget ketika dua Ciwi ini mengaku Rain sebagai tuannya. Ternyata tujuan para pahlawan di sini ingin merekrut Rain kembali ke dalam party untuk membantu menjelajahi hutan sesat, di mana hutan tersebut berputar-putar seperti labirin sehingga perbekalan tak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Maka dari itu mereka membutuhkan Rain yang bisa menjinakkan hewan sebagai pembawa perbekalan. Ya, bukannya memohon, ini para pahlawan malah ngebacot bilangnya Rain harus berterima kasih ditawarkan kembali ke dalam party. Jelaslah ini si Rain menolaknya mengingat rasa sakit yang masih mengganjal. Ketika Rain akan pergi, si Men bilang misi kali ini sangatlah penting demi menyelamatkan dunia, di mana hutan sesat terdapat sebuah relik suci berupa perisai sahih untuk mengalahkan Raja Iblis. Dan jika Raja Iblis tidak dikalahkan, maka seluruh kota akan binasa berikut para warganya. Teringat desanya yang dulu hancur, Rain tak mau kejadian itu terulang kembali. Maka dari itu Rain berubah pikiran akan menerima tawaran para pahlawan. Ya, setelah menerima tawaran tersebut, bukannya berterima kasih, ini para pahlawan malah ngebacot lagi. Mereka bilang bukannya dari awal diterima, buang-buang waktu saja.
nih banget ya. Iya, meski Rain menerima tawaran tersebut, para Ciwi bukannya nggak mau, tapi ada syaratnya. Para pahlawan harus meminta maaf terlebih dahulu. Iya, karena para pahlawan beralasan yang tak masuk akal. Tania memperjelas bahwa permintaan ada tata keramanya, yaitu memohon sambil bersujud. Arios sebagai pahlawan sangat terhina dan marah pada Rain yang tidak bisa mendidik peliharaannya. Apalagi Rain dianggap menjinakkan para Ciwi hanya sebagai Ya, Rain yang mendengarnya masih bersabar. Namun ketika para pahlawan menganggap Kanade dan Tania sebagai binatang, Rain murka langsung menonjok si Arios. 奏とタニアは大切な仲間だ。絶対許さない。 Ya, hal tersebut membuat Arios marah dan para pahlawan lainnya. Alhasil para pahlawan akan bertarung dengan Rain. Ya, pertarungan terbagi menjadi 3 bagian, di mana Kanade akan bertarung 1 lawan 1 melawan Agat. Tania bertarung 2 lawan 1 melawan Main dan Lenny. Sedangkan Rain akan melawan Arios. Pertama-tama kita diperlihatkan pertarungan antara Kanade dan Agat. Ya, seperti yang kita lihat, Agat dengan sombong menunjukkan pedang besarnya hingga membuat tanah bergetar. Namun Agat dibuat kaget dengan serangan yang Kanade lancarkan, di mana serangannya itu bukan hanya cepat, bahkan membuat pertahanan Agat terasa berat. Kanade bilang ternyata pahlawan sangatlah lemah. Ya, Agat yang marah langsung mengeluarkan jurus rahasia. Namun dengan mudah ditangkis oleh Kanade. Kagetlah itu si Agat. Itu karena Kanade menangkisnya kayak ngusir nyamuk. Kali ini Agat yang mulai murka akan mengerahkan semua kekuatan yang dimilikinya. Ya, untuk menghargai Agat yang mulai serius, Kanade pun akan ikut serius, di mana ia akan mengerahkan setengah dari kekuatannya. Si Agat malah kaget, itu artinya serangan Kanade barusan cuma seperempat saja. Si Agat soak banget sampai tubuhnya gemetar. Ya, pertarungan pun berakhir dengan sekali tonjok. Lalu kita pun diperlihatkan pertarungan antara Tania dan 2 pahlawan Ciwi. Ya, kali ini kita akan diperlihatkan sihir siapa yang paling kuat. Sungguh mengejutkan, serangan sihir dari kedua pahlawan Ciwi hilang seketika hanya dengan jentikan jari. Ya, karena menganggap Tania hanya melakukan trik, kedua Ciwi pahlawan terus menyerang dengan berbagai jenis sihir. Namun lagi-lagi menghilang hanya dengan jentikan jari. Ternyata Tania di sini menggunakan teknik material canceller, di mana struktur sihir lawan yang ia amati dipecahkan dengan gelombang sihir yang setara untuk menghapusnya. Itu artinya Tania yang memiliki sihir lebih tinggi, sampai kapanpun 2 Ciwi pahlawan takkan sanggup menyerang Tania. Ya, untuk membungkam kesombongan mereka, Tania menunjukkan sihir yang sesungguhnya, di mana sihir Tania yang begitu edan membuat langit menjadi merah. Lalu muncul ratusan lingkaran sihir yang siap membinasakan apapun yang ada di depannya. Namun semua itu bohong. Ya, Tania nggak mau nantinya Rain marah jika membunuh 2 pahlawan Ciwi ini. Dan kali ini kita diperlihatkan pertarungan antara Rain dan Arios. Terlihat Arios begitu sombong merendahkan Rain. Namun belum juga selesai ngomong, ditonyoklah sama si Rain. Arios yang marah membalas serangan menggunakan pedang hingga membuat Rain tergores. Bahkan membuat Rain terpojok dengan serangannya yang sangat cepat. Ya, Rain sadar Arios yang dianugerahi sebagai pahlawan memiliki kemampuan yang hebat. Namun meski begitu ia tak merasakan ancaman seperti saat melawan Tania. Itu artinya kekuatan pahlawan sangatlah lemah dibandingkan dengan ras terkuat. Ditonjoklah itu si Arios. Arios begitu kaget dengan tonjokan Rain yang di luar nalar bagi seorang base tamer. Bahkan Arios terkejut dengan Rain yang mampu menghancurkan batu hanya dengan sekali tonjok. Ya, Rain pun memberitahu bahwa kekuatannya itu didapat dari sebuah kontrak dengan ras terkuat dan gerakannya yang mampu menghindari serangan. Itu karena Rain selama bergabung dalam party selalu memperhatikan pola serangan dari Arios saat melawan monster. Ya, meski begitu Arios tetap sombong menyerang Rain dengan sihir, karena ia tahu Rain yang hanya memiliki 2 jenis sihir pemula dan penyembuh tak akan bisa menang melawannya. Ya, karena Rain menyadari akan hal itu, disinilah Rain menunjukkan bagaimana cara bertarung sebagai base tamer. Tiba-tiba seketika tubuh Arios tidak bisa bergerak. Ternyata sejak awal pertarungan Rain sudah memanggil lebah yang mampu melumpuhkan Arios. Alhasil Arios yang tak bisa bergerak mengaku kalah dan meminta ampunan. Namun tetap saja ditonyok karena telah menghina kedua temannya yang berharga. Ya, Rain sadar balas dendam hanya akan membuatnya sia-sia. Namun nyatanya saat ini Rain merasakan plong di hatinya. Setelah mengalahkan para pahlawan, mereka bertiga pun berpelukan.
Ya, kini para pahlawan disuruh untuk meminta maaf dengan cara yang benar dan tulus. Waduh, ini si Tania marah-marahnya udah kayak ibu negara, bro. Lanjut, saat ini Rain masih berbaik hati akan mengatasi masalah para pahlawan demi menyelamatkan dunia, yaitu mengambil perisai sahih yang dijaga oleh sosok monster di dalam hutan sesat. Ini si Arios malah masih songong nyuruh Rain mengambilkan untuknya tanpa memohon. Dimarahinlah dia. Kini Rain sudah berada di dalam hutan sesat berbekal sebuah peta dari para pahlawan. Namun peta tersebut nampaknya tidak berguna karena pohon-pohon yang lebat menutupi jalan. Maka dari itu Rain menggunakan skill menyatu dengan burung lalu mencari jalan lewat langit. Setelah menemukan rute jalan menuju hutan paling dalam, Rain kembali ke tubuhnya. Alhasil kini mereka langsung bergegas, namun apa yang terjadi? Setelah berjalan begitu lama mereka belum sampai. Lalu ketika melihat batu yang mereka simpan sebelumnya sebagai tanda, mereka baru sadar bahwa mereka berjalan kembali ke tempat semula. Itu artinya dari tadi hanya berputar-putar di hutan ini. Ya, Tania sadar ada semacam sihir ilusi yang membuat mereka terus berjalan memutar. Maka dari itu Tania mengeluarkan sebuah sihir material search, di mana ia menciptakan butiran cahaya yang akan membawa ke tempat sumber sihir ilusi tercipta. Ya, ternyata sihir ilusi berasal dari pohon besar ini. Rain menyuruh Tania agar tidak merusak pohon, namun karena energi sihir yang begitu besar butuh waktu yang lama untuk membatalkan sihir ilusi. Dan karena terburu-buru hanya ada satu cara untuk membatalkan sihir ilusi, yaitu dengan serangan fisik dari Kanade menghancurkan pohon tersebut. Namun ketika Kanade akan memukul, tiba-tiba terdengar sebuah suara. Ternyata suara tersebut berasal dari seorang ciwi yang merupakan ras terkuat, yaitu ras peri. Ya, Rain sangat terkejut dengan kehadiran ras peri yang memiliki energi sihir lebih kuat dari ras naga. Dan rumor mengatakan ras peri tidak pernah ada yang melihat lagi selama 200 tahun lamanya. Ras peri menganggap manusia sebagai musuh bubuyutan karena manusia yang serakah selalu menebang pohon bahkan merusak hutan. Hal tersebut menjadi konflik di antara mereka. Alhasil para peri bersembunyi di tempat yang jauh yang tak terjangkau manusia, dan ras peri sangat membenci manusia. Maka dari itu saat ini Rain yang mencoba berbicara dihiraukan oleh peri ini, dan karena si peri akan menyerang, mereka bertiga pun langsung kabur. Di sini Kanade merasa aneh karena sepengetahuannya ras peri merupakan ras yang ramah tamah. Ya, itu karena kehadiran Rain sebagai manusia yang dibenci oleh ras peri. Namun Rain merasa ada yang janggal di sini karena menurut info dari para pahlawan, perisai sahih dijaga oleh sosok monster dan tak mungkin ras peri bekerja sama dengan monster. Meski begitu, untuk mencari kebenarannya, Tania menyusun rencana di mana ia akan menahan sihir dari peri itu, sedangkan Kanade bertugas menghancurkan pohon besar. Namun Rain tidak setuju dengan hal itu. Rain akan mencoba berbicara lagi dengan peri. Kagetlah itu si Kanade dan Tania. Rain di sini tak mau menggunakan kekerasan karena peri bukanlah musuh, dan mungkin saja dengan cara tidak melakukan perlawanan si peri akan mempercayainya. Ya, Kanade dan Tania pun nurut dengan tuannya yang terlalu baik sampai ke inti bumi. Kini Rain kembali menghampiri si peri, mencoba untuk berbicara, namun tetap saja si peri akan menyerang tanpa mendengarkan perkataan dari Rain. Ya, Rain pun menerima hal itu asalkan si peri tidak melukai kedua temannya. Dikira cuma ngegos, ternyata Rain benar-benar tidak menghindar, membuat si peri kaget. Namun ia tetap tidak percaya terhadap manusia, dan kali ini si peri benar-benar akan membunuh Rain. Namun serangannya seketika berhenti, itu karena Tania dan Kanade melindungi Rain. Itu artinya ras peri tidak mau membunuh ras lain terkecuali manusia. Ya, di sini Kanade dan Tania menceritakan kebaikan Rain terhadap mereka selama ini. Alhasil kini si peri percaya lalu berbicara dengan Rain. 名前は空は空です。話を聞きましょう。 Ternyata peri ini bernama Sora. Rain yang meminta menonaktifkan sihir penghalang ditolak oleh Sora. Itu karena di balik hutan ini merupakan desa peri, dan jika menonaktifkan sihir penghalang, desanya akan dilanda mara bahaya. Setelah mengetahui tujuan Rain yang mencari relik suci berupa perisai sahih untuk para pahlawan, dengan senang hati Sora akan memberikannya, karena dahulu ia sudah menjalin kontrak akan memberikan perisai tersebut untuk pahlawan demi mengalahkan Raja Iblis. Iya, karena sudah mendapatkan apa yang mereka cari, mereka pun bergegas untuk pergi. Namun Rain di sini merasakan sesuatu di mana Sora nampak sedang mengalami masalah.
Maka dari itu Rain kembali menghampiri Sora menanyakan apa yang sedang terjadi. Iya, di sini Sora tak mau cerita karena ia tak mau melibatkan orang lain ke dalam suatu masalah yang berbahaya. Namun Rain sangat yakin bisa membantu sebagai tanda balas budi akan perisai yang diberikan oleh Sora. Bahkan Tania dan Kanade pun akan ikut membantu. Ternyata Sora sebenarnya memiliki saudara kembar bernama Runa. Runa memiliki sifat kebalikan dari Sora, namun ia sangat menyayanginya. Sora dan Runa bertugas menjaga pohon yang merupakan penghalang pelindung desa. Suatu hari Sora dan Runa memiliki keperluan penting hingga meninggalkan pohon besar. Namun mereka malah bertemu dengan pasukan Raja Iblis bernama Shadow Knight. Sihir yang dimiliki mereka berdua tak mempan terhadap Shadow Knight, yang akhirnya Runa ditangkap oleh Shadow Knight. Iya, Rain mengetahui sosok Shadow Knight merupakan monster setingkat kelas C. Jelas sihir peri yang kuat tak mempan, itu karena Shadow Knight kebal terhadap sihir. Maka dari itu hanya serangan fisik yang mempan terhadapnya. Ternyata Shadow Knight di sini bertujuan untuk membunuh ras terkuat. Dan agar bisa memasuki desa peri, Shadow Knight menyandera Runa agar Sora menonaktifkan sihir pelindung. Namun karena ia tak berani membahayakan desa peri, Sora pergi meninggalkan Runa lalu meminta pertolongan pada kepala desa. Namun apa yang terjadi? Kepala desa menolak berperang, lebih baik mengorbankan 1 nyawa demi 100 nyawa. Ya, jelas hal tersebut membebani pikiran Sora selama ini dengan rasa bersalah dan dilema. Setelah melihat Sora menangis, Rain berjanji akan mengalahkan Shadow Knight tanpa harus membahayakan desa peri. 見せるよ。 Saat ini Rain akan bergegas menuju tempat keberadaan Shadow Knight dan Sora dilarang untuk ikut. Itu karena akan berbahaya baginya kalau si Shadow mengetahui Sora berkhianat, tidak mau menonaktifkan pelindung desa. Maka dari itu Sora akan membantu dari kejauhan lewat doa. Kini Rain sudah berada di tempat yang dituju. Terlihat Shadow Knight duduk santai sedangkan Runa digantung dalam keadaan tangan terikat di bawah pohon rindang. Ya, dengan sebuah strategi Rain mulai menyerang menggunakan sihir Firebolt sebagai pengalian. Lalu dilanjut dengan serangan dari Kanade. Bahkan Rain pun ikut melancarkan serangan. Namun apa yang terjadi? Shadow Knight masih tetap berdiri meski telah mendapatkan serangan fisik. Lalu karena mengetahui Rain adalah utusan dari Sora, Shadow langsung menyerang Runa, namun untungnya ditahan oleh Tania. Ya, sesuai dengan rencana dari Rain, Tania berfokus menyelamatkan Runa dan mengantarnya pada Sora. Sementara itu Kanade dan Rain yang memiliki serangan fisik akan melawan Shadow Knight. Itu karena Shadow Knight kebal terhadap sihir. Tiba-tiba Shadow marah lalu berputar membentuk sebuah serangan seperti puting beliung, di mana jika Rain mendekat akan terkena tebasan. Ya, Rain panik, jika dibiarkan terus maka makin lama hutan akan rusak. Di sini lagi-lagi Rain punya rencana menyuruh Kanade menyerang Shadow setelah Rain menghentikan pergerakannya. Ya, saat ini Rain mencari keberadaan lebah lalu menjinakkannya. Ia sadar racun dari lebah tak akan mempan terhadap Shadow. Namun di sini Rain sengaja memanggil para lebah untuk mengacaukan serangan Shadow. Dan saat ini kita baru diperlihatkan skill baru dari Rain, yaitu booster terhadap Kanade, di mana Kanade kini memiliki serangan yang bertambah berkali lipat. Ya, hanya dengan sekali tonjok saja Shadow Knight langsung tumbang. Kanade yang penasaran menanyakan skill barusan pada Rain. Ya, Rain pun menjelaskan untuk seorang base tamer merupakan hal yang wajar memiliki skill tersebut. Namun karena kurangnya energi sihir, Rain tidak pernah menggunakannya. Lalu kenapa sekarang bisa digunakan? Ya, itu karena Rain telah menjalin kontrak dengan Tania. Si Tania datang lagi tuh. Abang kira balik nyamperin si Sora, ternyata tidak. Sat! Tania kaget mendengar Rain menguasai skill booster yang dianggap sudah punah oleh semua orang. Ya, Rain hanya menjawab bahwa ia mempelajarinya saat di kampung halaman. Kanade yang bahagia telah menumbangkan Shadow berkat skill booster langsung menari. Tiba-tiba Runa terbangun bertanya, siapa ya kalian? Ya, Rain pun menjawab bahwa ia merupakan utusan dari Sora. Jelas hal tersebut membuat Runa tersenyum. Sora begitu sangat bahagia ketika adik kembarnya kembali dengan selamat, dan Sora begitupun Runa sangat berterima kasih pada Rain. Tiba-tiba Runa menceritakan dirinya saat ditawan oleh Shadow, di mana ia disuruh begini begitu, pokoknya mah serem, namun semua itu bohong. Runa sengaja memancing aura kejantanan milik Rain. Apa maksudnya coba? Ya, yang jelas pikiran si Runa ini sangatlah kotor, dimarahinlah sama si Sora. Kini Rain mulai sadar sifat Runa kebalikan dari Sora itu memang benar. Sora yang lemah lembut dan pemalu, sedangkan Runa yang frontal. Aduh.
Meski begitu, Rain sangat senang ketika melihat mereka berdua riang kembali. Tiba-tiba mereka berdua bilang sudah tak mau lagi tinggal di desa peri yang telah mengabaikan Runa. Mereka berdua akan berkelana namun tidak tahu arah. Ya, Kanade pun menawarkan mereka untuk ikut berpetualang bersama Rain. Wah, setuju banget lah bro. Karena Tania setuju, Kanade setuju, bapak setuju, emak setuju, bahkan tetangga juga setuju, Rain akan menerima ras peri ke dalam party. Ya, meski dua ciwi peri sangat membenci manusia, namun kalau dengan Rain, dua ciwi peri ini akan ikut berpetualang. Bahkan meminta sebuah kontrak yang sama seperti apa yang dilakukan Rain terhadap Kanade dan Tania. Ya, karena atas permintaan mereka sendiri, Rain akan melakukan kontrak sebagai bestemer. Namun di sini Rain nampak ragu dengan tingkat keberhasilannya. Itu karena struktur sihir mereka sangatlah berbeda dengan hewan yang selama ini ia jinakan. Dan melakukan kontrak pada dua orang sekaligus sangatlah berat Hayati. Apalagi mereka berdua itu merupakan ras terkuat. Ya, karena semangat dari Kanade, Tania, bapak, emak, dan juga tetangga, Rain akan mencobanya dengan segenap kemampuan yang ia miliki. どのような構造の魔力を誓いを胸に力をこの手に汝の名はルナ、空。 Dan wow, kontrak pun berhasil. Sungguh saya sangat bahagia, makin banyak ciwi makin seru bro. Acuau! Ya, seperti biasa ketika ada yang baru, yang lama pasti cemburu. 遠慮せずに頼るがよい。 Dan sudah menjadi tradisi di anime ini ketika ada ciwi baru selalu memberikan salam yang manis. 主人様。 Lanjut, saat ini Rain kembali menemui para pahlawan. Sementara itu para ciwi bersembunyi di balik tiang. Ya, Sora dan Runa nampaknya sudah mendengar cerita tentang perlakuan para pahlawan pada Rain. Dan mereka sangat kesal ketika melihat para pahlawan saat ini. Ya, ternyata maksud kedatangan Rain untuk menyerahkan perisai sahih pada mereka. Namun bukannya berterima kasih, mereka ini malah curiga dan tak percaya pada Rain yang bisa menyelesaikan hutan sesat dalam 2 hari. Ya, itu karena para pahlawan selama 1 minggu pun tak sanggup menyelesaikan hutan tersebut. Karena nggak percaya, Main pun memeriksa keaslian perisai sahih menggunakan sihirnya. Dan mereka semua dibuat terkejut dengan kenyataan di mana perisai tersebut adalah asli. Arios yang curiga menanyakan sosok 2 ciwi baru yang dibawa oleh Rain. Kamu nanya, bertanya-tanya, potong rambutku model apa? Gak ada yang nanya rambut bang. Ya, untungnya sebelum kesini Rain menyuruh Sora dan Runa menyembunyikan sayapnya karena akan heboh jika orang-orang tahu mereka berdua adalah ras peri. Ya, agar tidak menambah kecurigaan, Rain meminta imbalan karena telah menyelesaikan misi dari pahlawan. Setelah mendapatkan uangnya, Rain pun bergegas untuk pergi. Tiba-tiba Agat meminta Rain untuk kembali bergabung ke dalam party pahlawan. Namun Arios kagak setuju dengan hal itu. Ya, Agat pun menjelaskan bahwa itu merupakan keputusan pribadi dan seharusnya yang lain sadar diri dengan semua kejadian, di mana ketidakmampuan para pahlawan sangatlah membutuhkan sosok Rain. Ya, Agat bilang pada Rain untuk tidak memikirkan masa lalu karena kita semua pernah menjadi teman. Teman, pernah menjadi teman, mikir dikit lah bro. Ya, Rain sangat jengkel mendengar hal tersebut karena ia masih merasa tak ada bedanya mereka yang dulu dengan yang sekarang. Namun tiba-tiba Kanade menghampiri lalu mengulurkan tangan dan tatapan manis dari semua ciwi mengajak Rain untuk pergi dari sini. それはもう Tiba-tiba Agat menawarkan jabatan penghargaan, kekayaan, dan lain-lainnya. Namun Rain tetap akan memilih para ciwi yang telah menjadi teman seperjuangannya. Setelah Rain pergi, ini si Leane malah marah-marah karena merasa terhina dengan penolakan dari Rain. Main merasa itu adalah hal yang wajar bagi rakyat jelata menolak. Tak seperti para keturunan darah pahlawan harus mengemban beban untuk mengatasi Raja Iblis. Terlihat saat ini Arios sangat marah dengan perlakuan Rain yang mempermalukan sosok pahlawan, di mana hal tersebut akan menjadi luka di hati yang tak bisa dihapuskan bagi Arios. Dan Arios berjanji akan melenyapkan Rain dengan tangannya sendiri. Kembali pada Rain, tepat di bawah pohon jambu yang belum waktunya berbuah, Rain berbincang dengan para ciwi, di mana Runa dan Sora begitu heran kenapa Raja Iblis hanya bisa dikalahkan oleh pahlawan. Ya, Rain pun menceritakan sebuah sejarah di mana manusia diperalat oleh iblis sehingga tak bisa melawan, dan pahlawan menjalin kontrak dengan para dewa di mana ia mendapatkan darah dari dewa menjadi kekuatan yang mampu membinasakan Raja Iblis sehingga manusia terbebas dan damai. Ya, menurut para ciwi, pahlawan generasi pertama memanglah hebat.
hebat, berbeda dengan pahlawan di generasi saat ini. Iya, Rain pun menjelaskan darah keturunan pahlawan memiliki kemampuan pelepasan batas, di mana pahlawan mampu berkembang tanpa batas hingga menjadi kuat yang mampu mengalahkan Raja Iblis. Berbeda dengan rakyat biasa, mau berlatih sekeras apapun, berjuang sampai manapun, ada batasnya layaknya manusia biasa. Tapi bagaimana dengan Rain ya? Bukankah Rain di sini sudah seperti memiliki darah pahlawan? Iya, seperti apa yang dibicarakan oleh Sora dan Runa, di mana Rain mampu membuat kontrak sebanyak mungkin sehingga membuat Rain menjadi lebih kuat seiring bertambahnya kontrak yang ia buat. Dan hal tersebut nampak seperti pelepasan batas yang dimiliki pahlawan. Kanade menganggap bahwa Rain akan mampu mengalahkan Raja Iblis meski tanpa pahlawan. Ia mengingat Rain yang tak memiliki lagi tujuan, Rain ingin mencobanya, namun mengalahkan Raja Iblis tak seperti misi-misi pada umumnya, di mana nyawa seluruh warga menjadi taruhannya. Maka dari itu menjadi pahlawan harus dengan sepenuh hati. Dan Rain belum siap akan hal itu, karena saat ini ia bukan manusia kuat yang masih bergantung pada kekuatan para Ciwi. Ya, meski begitu para Ciwi akan setia menunggu hingga Rain siap dengan jawabannya yang akan menanggung beban sebagai pahlawan. Dan Kanade mengingatkan bahwa apapun jawaban Rain, semua tidak akan berubah, di mana para Ciwi akan tetap bersama dengan Rain. Iya, akhirnya kamar semakin penuh dan Rain tetap mengalah tidur di lantai. 個室の空き早く出ない。 Waduh, karena dapat uang yang lebih dari misi pahlawan di pagi hari, Rain menikmati secangkir kopai yang ditemani kue bolai. Nah, ini yang saya cari bro, bikin konten untuk menikmati secangkir kopai yang dibalut dengan samsai. Lanjut. Karena uangnya masih tersisa banyak, Rain berencana untuk membeli perlengkapan senjata dan jirah. Ketika di kota, karena baru pertama kali, Sora dan Runa nampak takut dan waspada melihat para manusia yang berada di sekelilingnya. Ada yang bikin kaget tuh, ternyata mereka adalah orang yang pernah dikalahkan oleh Tania saat berada di jembatan Street Bridge. Ya, mereka datang untuk menyapa karena sangat menghormati Tania, dan mereka berjanji akan menantang kembali setelah latihan keras. Tiba-tiba ada ibu-ibu memberi satu buah apel untuk Kanade karena telah membantunya tempo hari. Senanglah si Kanade. Sora dan Runa merasa aneh dengan mereka berdua yang nampak mudah berbaur dengan manusia. Ada bocil-bocil tuh bilang hebat pada Rain yang telah memiliki istri baru. Rain kagetlah, apalagi si Sora, karena telah terjadi kesalahpahaman di sini. Si Sora jadi malu ketika bocil bilang cantik. Ini si Runa malah nakut-nakutin, bahkan ingin menunjukkan diri sebagai ras terkuat. Ditariklah sama si Rain. Tibalah Rain dan para Ciwi di sebuah toko perlengkapan yang dibuat oleh seorang dwarf. Karena terkenal dengan kualitasnya, mereka pun masuk. Tapi ini si dwarf kok judes ya sama pelanggan, kayak yang gak mau dibeli bro. Si dwarf bilang pilih sendiri gitu, kagak nawarin barangnya, atau lebih tepatnya gak ada niat jadi marketing bro. Iya, Rain pun memilih terus memilih dan memilih, bahkan memilih hingga memilih sampai membeli dan terus memilih. Lama banget milih bang, kapan beresnya bang? Iya, Runa menemukan sebuah senjata cambuk yang cocok sebagai base timer, di mana Rain nampak keren jika mencambuk para Ciwi yang dijinakan olehnya. Jelas Sora menolaknya karena Runa bercandanya keterlaluan, tapi keren juga sih bro. Sat! Ya, tak berlangsung lama Rain menemukan sebuah belati yang nampak indah dan tajam. Namun Rain merasakan firasat buruk terhadap senjata tersebut. Tiba-tiba ada pelanggan lain yang datang tuh, ngasih duit minta dipilihkan senjata yang paling bagus di toko ini. Dikasih pedang panjang lah sama si dwarf. Si pelanggan senang lalu pergi. Namun Rain yang penasaran bertanya sama si dwarf tentang senjata barusan. Rain di sini merasa senjata itu terlihat biasa-biasa saja, meski si dwarf bilang senjata yang paling bagus di sini. Bahkan semua senjata yang dijual di toko ini nampak kurang pantas untuk digunakan saat bertarung. Ya, apakah ada sesuatu yang dirahasiakan oleh dwarf? Dikira marah, ternyata dwarf tertawa akan hal itu, lalu memuji Rain yang memiliki mata yang jeli. Ternyata semua senjata di sini merupakan buatannya yang dibuat asal tajam saja. Ya, Sora dan Runa menganggap si dwarf telah menipu orang-orang hanya karena uang. Tapi tenang, dwarf ini adalah orang yang jujur. Ia menjual harga yang sesuai dengan kualitas dari senjata. Dan sebenarnya dwarf memiliki senjata yang berkualitas tinggi dibuat dengan sepenuh hati, seperti yang ia tunjukkan saat ini.
Ya, si Duap sengaja menguji pelanggannya karena belakangan ini banyak petualang yang meminta pedang asal bagus tanpa melihat kecocokan dan kemampuan yang dimiliki. Dan pedangnya akan dibuang setelah memiliki pedang yang baru. Ya, sebagai pandai besi, Duap merasa seperti orang yang bodoh. Namun Duap juga sadar kalau ia terlalu egois, di mana ia menganggap pedang yang ia ciptakan seperti anak sendiri. Ia ingin pedangnya digunakan oleh orang-orang yang pantas. Tiba-tiba si Tania nampak semangat dan setuju dengan Duap. Ya, Rain pun menganggap bahwa mereka berdua sangatlah cocok, sama-sama memiliki harga diri yang tinggi. Karena si Duap bertanya, Rain pun menceritakan kenapa ia bisa membedakan kualitas pedang. Ya, itu karena selama ini Rain terbiasa mengidentifikasi berbagai jenis binatang dengan jeli. Bahkan tak sadar ia pun sering mengamati hal-hal lain selain binatang. Ya, jika disimpulkan hal tersebut sudah menjadi insting yang mendarah daging sebagai base tamer. Si Duap yang menyukai sosok Rain akhirnya bersedia akan membuatkan senjata khusus untuk Rain. Ya, jelas Rain dan para ciwi sangatlah senang, namun si Duap mengalami kendala di mana ia kehabisan bahan untuk membuat senjata. Bengonglah itu si Rain. Kini Rain dan para ciwinya kembali ke serikat. Nampaknya serikat kali ini sangat ramai, berbeda dengan biasanya. Karena penasaran, mereka pun bertanya pada Natalie. Ternyata para pahlawan mengabarkan bahwa mereka akan merekrut anggota baru. Meski jadi pembantu saja, para petualang sangat bersemangat karena akan mendapatkan ketenaran dan kejayaan jika bergabung ke dalam misi penaklukan Raja Iblis. Terlihat Rain nampak termenung, namun tersenyum kembali agar kedua ciwinya tidak khawatir. Ya, lagi-lagi Natalie penasaran menanyakan siapa dua ciwi baru yang Rain bawa. Ini si Runa malah bilang bahwa dirinya memiliki hubungan intim yang lebih dari sekedar teman. Kagetlah itu si Natalie. Bahkan Rain pun ikut kaget karena si Runa ini bikin salah paham orang lain. Lanjut. Ya, maksud kedatangan Rain di sini yaitu menyerahkan sebuah misi resmi secara langsung dari pemberi misi, yaitu si Duap. Ternyata sebelum datang ke serikat, mereka membicarakan bahan item bongkahan mithril untuk membuat senjata. Namun bongkahan item tersebut yang berada di dalam tambang hilang seketika. Ya, normalnya jika penambang yang mengambil bongkahan akan berkurang sedikit demi sedikit. Namun di sini ada suatu hal yang mencurigakan, di mana bongkahan menghilang seketika bukanlah hal yang wajar. Maka dari itu Rain akan mencari bongkahan sekaligus mengungkap apa yang sebenarnya terjadi lewat sebuah misi yang saat ini ia serahkan pada Natalie. Ya, si Duap yang bernama Gans menawarkan hadiah sejumlah uang jika misi telah selesai. Namun Rain menolak uang tersebut karena Rain lebih memilih senjata buatan Gans sebagai imbalan. Jelas hal tersebut membuat Gans senang dengan jawaban Rain yang terbaik menurutnya. Ya, kini Rain memulai perjalanan menuju tambang dengan perbekalan secukupnya. Tapi nampaknya si kembar kelelahan tuh. Ya, itu karena baru pertama kalinya mereka berjalan jauh. Istirahatlah mereka semua. Kebetulan sekali ada danau, jadi mereka akan istirahat di danau. Tiba-tiba Kanade dan para ciwi-ciwi lainnya meminta izin untuk berenam di danau tersebut. Waduh, ini nih, tiap anime pasti ada adegan kayak gini. Sat! Ya, seperti yang kita lihat, si Kanade yang gak sabar langsung buka cangkang, ditutuplah sama para ciwi lain. Ya, kini Rain diam di tempat yang lain, lalu memanggil Tupai memberi tugas agar memberi sinyal jika ada sesuatu yang berbahaya terhadap para ciwi. Ya, Rain pun akan tidur sekedar hanya ngelempengkeun cangkeng. Ya, terlihat para ciwi nampak asik berendam di danau. Tiba-tiba si Runa minder karena memiliki melon yang lebih kecil dari Kanade dan Tania. Runa sambil nangis bertanya pada Tania bagaimana cara menumbuhkan melon sebesar miliknya. Aduh, momen ini bikin sat. Lanjut. Tiba-tiba ada sesuatu yang menghampiri Kanade. Rain yang tertidur langsung terbangun karena mendengar teriakan dari Kanade. Namun setelah dicek ternyata ekor Kanade digigit penonton. Maksudku digigit burung. Bangke, salah mulu, ikan bro, maksudku ikan menggigit ekor Kanade. Ya, karena tak sengaja Rain melihat keadaan mereka yang wow. Para ciwi berteriak secara bersamaan. Alhasil kini Rain kena marah, namun juga memakluminya karena Rain tidak sengaja melihat semuanya. Ya, agar tidak canggung lagi untuk kedepannya, Kanade menyuruh Rain berendam dan mereka akan bergantian mengintip. Ya, nggak usah gitu juga kali. Set! Lanjut, kini Rain dan para ciwi sudah berada di tempat tambang mithril. Karena merasa aneh dengan tambangnya, Rain mewaspadai sebelum memasuki tambang. Terlihat ada seekor burung dengan pergerakan yang aneh lalu bersuara. Alhasil ada dua orang petualang yang keluar dari tambang karena mengetahui ada penguntit.
Ya, Rain pun menyuruh Kanade dan Tania untuk mengatasinya secara perlahan. Namun hanya sedetik saja mereka langsung tumbang. Alhasil Rain kagak bisa mengintegrasi mereka. Namun kali ini kita diperlihatkan kemampuan dari Raspberry, di mana dua ciwi ini memiliki sihir yang mampu membaca ingatan. Ya, ternyata mereka berdua ini merupakan seorang petualang yang mencuri biji-biji tambang dalam jumlah yang besar bersama kelima petualang lainnya. Runa yang telah membantu meminta imbalan pada Rain, yaitu pengen diusap kepalanya seperti yang dilakukan Rain terhadap Kanade dan Tania. Diusaplah mereka berdua. Si Tania dan Kanade malah merinding. Waduh, ciwi peri imut banget ya bro. Lanjut. Kini Rain akan mulai memasuki tambang karena keberadaannya sudah diketahui oleh musuh lewat langit, yaitu burung yang tadi. Rain menganggap kali ini musuhnya memiliki seorang base tamer. Dirasa musuh telah menyadari keberadaan Rain, akan percuma jika harus menyelinap, maka dari itu Rain akan bergerak secara terang-terangan memasuki tambang. Namun meski begitu Rain menyuruh para ciwi-ciwinya tetap waspada. Ya, di sini Rain menyadari ada seorang base tamer di antara mereka. Terbukti dari seekor burung pengintai tadi yang pergerakannya nampak aneh. Ya, benar saja kita pun diperlihatkan sosok base tamer yang telah mengetahui keberadaan Rain yang akan memasuki tambang. Dan ia menyuruh rekannya untuk menghadang Rain. Kembali pada Rain, kini Rain dan para ciwi-ciwinya sudah memasuki tambang. Namun tiba-tiba muncul bola api dengan ukuran lumayan besar datang menghampiri. Dan saat ini kita diperlihatkan kembali kekuatan Raspberry yang dengan mudah menangkis bola api tersebut. Kagetlah itu musuhnya. Lalu ketika akan menyerang kembali, si kembar mulai unjuk gigi agar dapat elusan dari Rain mengikat mereka dengan sihir sehingga mereka tak bisa lagi menggunakan sihir. Sedangkan musuh lain yang menyerang menggunakan panah dilahap oleh Tania dengan napas apinya. Lalu bagaimana dengan Kanade? Ya, ia bertindak secara langsung menendang mereka tepat di bebengetannya. Alhasil mereka pun kini diikat. Ya, musuh yang tersisa tinggal satu orang, yaitu seorang base tamer yang entah siapa namanya, tapi kita sebut saja Asep. Si Asep mulai menyerang menggunakan pisau, namun dengan mudah dikonter oleh Rain. Ya, Rain memerintah pada Asep untuk menyerah saja. Namun si Asep kagak mau menyerah demi membalaskan dendam pada Pak Tua. Waduh, siapa ya? Dan si Asep pun mulai memanggil Bahemoth yang telah ia jinakan. Ya, semua orang dibuat kaget dengan si Asep yang mampu menjinakkan monster setingkat B. Ya, pada dasarnya untuk menjinakkan monster memerlukan teknik tingkat tinggi yang memerlukan energi sihir yang begitu besar. Kukira ada base tamer yang lebih kuat dari Rain. Namun ternyata si Asep bercerita kalau Bahemoth ini ditemukan sejak kecil dan ia merawatnya. Maka dari itu mudah sekali baginya menjinakkan Bahemoth yang tak menganggap Asep sebagai musuh. Ya, si Asep pun mulai menyuruh Bahemoth untuk menyerang. Meski serangannya dapat dihindari oleh Rain, namun jika dibiarkan tambang akan runtuh. Dengan kode mata dari Rain, Kanade dan para ciwi lainnya paham, langsung mengevakuasi orang-orang yang ada di tambang ini. Setelah dievakuasi, Tania akan menjaga mereka biar tidak kabur, sedangkan Kanade dengan senang hati akan kembali memasuki tambang. Ya, saat ini Rain mulai terpojok dan di waktu yang tepat Kanade datang menyelamatkan. Di sini Kanade memberi kabar bahwa Tania dan si kembar telah mengevakuasi dan saat ini sedang dijaga. Maka dari itu Kanade akan menghabisi Bahemoth dengan tenang, namun dilarang oleh Rain. Sepertinya di sini Rain tidak mau membunuh Bahemoth yang merupakan peliharaan si Asep. Maka dari itu Rain menyuruh Kanade untuk menghabisi si Asep karena pada dasarnya Bahemoth menerima perintah dari majikannya. Sementara itu Rain akan menahan Bahemoth sebisa mungkin. Ya, si Asep pun mulai menyuruh Bahemoth untuk menyerang lagi. Kini Rain hanya terus menghindar lalu menyerang dengan sihir kecil. Sementara itu si Asep berhasil dikunci oleh Kanade. Namun tetap saja si Asep masih bisa memerintah Bahemoth untuk membunuh Rain. Ya, lagi-lagi Rain harus terus menghindar dan ia sangat panik jika dibiarkan terlalu lama tambangnya akan runtuh. Tiba-tiba Rain teringat perkataan para ciwi yang selalu menganggapnya sebagai base tamer terkuat. Maka dari itu kali ini Rain akan percaya dengan kemampuannya sendiri. Lalu ketika Bahemoth akan menyerang seketika terdiam di hadapan Rain. Kagetlah itu si Asep karena kontraknya dengan Bahemoth seketika menghilang. Ternyata Rain di sini menimpa kontraknya, itu artinya Rain telah menjinakkan Bahemoth di atas kontrak milik si Asep. Ya, normalnya seorang base tamer tak bisa melakukan hal itu. Lagi-lagi Kanade dibuat takjub dengan kemampuan Rain yang selalu mengejutkannya. Namun meski begitu si Asep marah-marah memberi perintah sebagai peliharanya membuat Bahemoth masuk ke dalam mode error. Namun malah mengamuk akan menyerang si Asep. Di saat itulah Rain terpaksa mengeluarkan Firebolt-nya dengan daya serang yang lebih tinggi, sehingga Bahemoth kini telah musnah. Ya, si Asep jelas heran dan juga syok dengan kejadian ini.
Disinilah Rain menjelaskan bahwa monster meskipun sudah dijinakan, namun kebenciannya terhadap manusia tidak bisa dihapuskan sepenuhnya. これ以外方法はなかった。 Kini mereka pun menyesali perbuatannya dan bercerita alasan mereka melakukan semua ini. Itu karena kesal terhadap si kakek tua yang tidak lain tidak bukan yaitu Gans. Mereka merasa tertipu setelah mengetahui dari gosip petualang lain bahwa senjata yang dibelinya merupakan produk massal alias produk biasa-biasa saja. Karena hal tersebut mereka sengaja mencuri mithril agar Gans tidak bisa lagi membuat senjata, alias mereka ini ingin merebut harga diri dari Gans. Ya, hal ini pun diceritakan langsung pada Gans. Kini Gans mulai sadar karena keegoisannya membuat para petualang kecewa dengan hasil produknya untuk orang awam. Ya, kalau dipikir-pikir Gans di sini salah, tapi kagak salah juga bro. Soalnya ia tuh pengen ngebuat senjata untuk orang-orang yang tepat, tapi bukan berarti ia menyembunyikan kebenarannya. Yang awam kan pasti bakalan kagak tahu lah itu barang bagus atau bukan ya bro. Nah, tapi si pembeli juga salah sebenarnya bro. Begitu ketahuan ketipu baru marah. Makanya jadilah pembeli yang pintar. Sama pedagang tuh jangan nanya ini bagus atau tidak. Ya pasti si pedagang bilangnya bagus lah. Mana ada pedagang jujur barangnya jelek. Ya kalau jujur kagak laku atuh nanti dagangannya bro. Lanjut, melihat Gans yang frustasi karena merasa bersalah, Ray memberi semangat untuk terus berkarya karena manusia itu tak luput dari kesalahan. Cukup benahi dan perbaiki. Ya, kini Gans berjanji akan membuat senjata dengan sepenuh hati untuk setiap pelanggannya. Di sini Rain pun meminta pada Gans untuk dibuatkan belati dan sarung tangan. Ya, Rain pun berbisik pada Gans tentang sarung tangan yang ia inginkan. Waduh, para ciwi-ciwi penasaran tuh sarung tangan seperti apa ya? Dan seketika mereka bersemangat karena Rain menyuruh untuk beristirahat sambil menunggu senjatanya jadi. Di sisi lain, kita diperlihatkan seorang petualang yang ditolak mentah-mentah oleh Arios. Padahal petualang ini telah memenuhi syarat sebagai anggota baru dari party. Ya, di sini Arios pun menjelaskan alasan kenapa menolaknya. Itu karena si petualang ini tidak seperti Rain yang bisa menjinakkan binatang lebih dari satu. Jelas si petualang heran karena hal tersebut sangat mustahil bagi seorang bestamer. Makin heranlah itu si petualang ketika Arios menyuruh untuk menjinakkan ras terkuat. Jelas hal tersebut makin mustahil bagi seorang bestamer bro. Ya karena cuman Rain doang bro yang bisa. Ya, saat ini Mina merasa kecewa dengan Arios yang menolak semua pelamar. Padahal semua pelamar memiliki kriteria yang memenuhi syarat. Namun ia malah membandingkannya dengan sosok Rain yang telah dibuang. Bahkan Mina di sini sangat kesal karena menjadi bulan-bulanan kekesalan dari Arios. Ya, Mina merasa jika ini terus berlanjut maka kewajiban sebagai pahlawan untuk melawan Raja Iblis akan terhambat. Namun meski begitu Mina akan tetap bersabar dan akan terus mengikuti keputusan dari Arios yang merupakan seorang pahlawan. Ya, ketika Mina telah pergi, Arios menunjukkan sebuah cincin yang telah diisi hodam jahat yang dikirim langsung oleh si Udin lewat JNE. Dan Arios akan menggunakan cincin tersebut untuk melenyapkan Rain. Esok hari pagi pun tiba di guild. Saat ini Rain menanyakan kabar tentang para pencuri tambang yang telah ia tangkap kemarin. Ya, si resepsionis pun menceritakan bahwa surat izin petualang milik mereka telah dicabut dan kini mereka diminta kerja paksa sebagai tahanan. Ya, itu karena pencurian dan perlindungan terhadap monster adalah kejahatan besar. Terlihat Rain nampak murung setelah mendengar hukuman yang diberikan pada mereka. Ya, si kembar pun memberi semangat pada Rain bahwa apa yang dilakukan oleh Rain tidaklah salah. Karena jika Bahemoth dibiarkan akan memakan banyak korban. Bahkan mithril yang kembali membuat para pengrajin pedang kembali berproduksi. Ya, akhirnya Rain kembali tersenyum. Karena Rain tersenyum, si kembar pun tersenyum. Dan karena si kembar tersenyum, penonton pun tersenyum. Lalu bagaimana dengan tetangga? Ya, mereka mungkin ada yang tersenyum, ada juga yang tidak. Udah bang, gak usah ngomongin tetangga. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Karena cuacanya cerah, Rain mengajak si kembar jalan-jalan di kota. Terlihat mereka nampak bahagia menikmati hidup dengan full senyum. Tapi mana dua ciwi lainnya ya? Ya, ternyata mereka masih ngorok bro. Kini si kembar untuk pertama kalinya merasakan yang tak pernah mereka rasakan dan tak pernah mereka temukan, bahkan tak pernah mereka bayangkan, yaitu menikmati sebuah hotdog. Di mana hotdog tercipta dari segelempang sosis yang dijepit roti dengan berlumuran berbagai macam saus, sehingga memberikan sebuah sensasi kenikmatan tiada tara yang tak pernah dirasakan oleh ras pria. Wow! Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba si kembar terlihat pucat diam membeku. Ternyata hotdog yang terlalu nikmat terlalu cepat untuk habis. Kukira apa? Sat! Lanjut.
Di sini si kembar membicarakan tentang sebuah kontrak dengan Raspberry, di mana Rain yang menjalin kontrak dengan Kanade memiliki fisik yang kuat, sedangkan dengan Tania Rain memiliki energi sihir yang berlimpah. Lalu bagaimana dengan Raspberry? Ya, saat ini si kembar ingin mendengar apa yang dirasakan Rain saat ini. Namun seketika si kembar kecewa karena Rain bilang tidak merasakan apapun. Waduh, serius? Ya, di sini si kembar tetap berharap pada Rain bisa menguasai sihir tingkat tinggi milik Raspberry yang bahkan si kembar pun tak bisa memakainya. Namun Rain nampak terlihat bingung alias tidak bisa. Makin kecewalah ini si kembar, merasa sebagai pemelia yang tak berguna. Dieluslah itu si kembar. Lalu Rain bilang meski begitu Runa dan Sora merupakan rekan paling berharga. Tiba-tiba si kembar bilang bahwa dirinya memang sejak di desa Perdi dicampakkan oleh warga desa, bahkan membuat masalah dengan Shadow Kenag yang tak bisa dikalahkannya. Hal tersebut terlihat sangat menyedihkan. Ya, si kembar di sini tidak percaya jika Rain membutuhkan bantuannya karena sudah memiliki kontrak dengan ciwi kuat lainnya yaitu Kanade dan Tania. Ya, Rain pun mulai bercerita tentang masa-masa selama menjadi party pahlawan, di mana dulu Rain yang tak percaya diri membuatnya semakin lemah dan ingin terus berjuang sebisa mungkin membantu para pahlawan. Namun tetap saja Rain merasa tidak berguna hingga suatu hari ia dikeluarkan dari party. Ya, jika saja Rain waktu itu bisa lebih percaya diri seperti saat ini, mungkin Rain bisa diakui bahkan bisa lebih berguna bagi para pahlawan. Namun waktu tidak bisa diputar kembali, bro. Maka dari itu saat ini Rain ingin menumbuhkan rasa kepercayaan terhadap semua rekan-rekannya untuk menjadi lebih kuat lagi. Ya, si kembar pun paham dengan maksud Rain. Alhasil mereka yang kembali mulai mencari makan lalu pergi mengajak Tania dan Kanade. Namun ketika di jalan si kembar dihampiri oleh seorang cowok, dan yang bikin kaget di sini, si cowok ini ingin menjadikan si kembar sebagai wanita yang bisa ia mainkan. Waduh, siapa ya orang ini? Kurang ajar banget ya, bro. Ternyata cowok ini bernama Edgar Promware, merupakan anak dari bangsawan penguasa kota Horizon. Karena si kembar menolak, Edgar pun menyuruh pasukannya untuk menangkap mereka. Namun bukan berarti Rain akan diam saja. Ya, Rain di sini takkan menyerahkan si kembar padanya. Alhasil Rain akan bertarung di sini dan ditonjoklah mereka. Ya, mereka langsung panik tuh melihat Rain yang memiliki fisik luar biasa. Namun Edgar di sini tidak menyerah, menyangka para warga di sekitar lalu mengancam pada Rain untuk menyerahkan si kembar. Jelas Rain sangat lemah jika dalam situasi saat ini, karena Rain di sini ingin menyelamatkan semuanya tanpa ada korban satupun. Dan sebenarnya si kembar di sini bisa saja melenyapkan mereka semua dengan sihirnya. Namun Rain takut jika si kembar ketahuan dari Raspberry, mereka takkan lagi bisa hidup bebas di kota ini. Disinilah tiba-tiba Rain merasakan ada sirkuit sihir yang bisa ditambahkan. Ya, karena situasinya sangat genting, Rain akan mencobanya. Dan wow, tiba-tiba Rain merapalkan sihir Firebolt dengan jumlah yang sangat banyak menyerang secara beruntun. Ya, inilah hasil kontrak dari Raspberry, skill khusus yang bisa mengeluarkan sihir dengan beruntun. Alhasil Edgar dan para pasukannya pulang dengan menanggung penuh malu. Sedangkan Rain di sini mendapatkan pujian dari para warga yang telah ia selamatkan. Namun ada nenek-nenek memberitahu pada Rain untuk segera pergi dari Horizon, karena mereka yang berkuasa takkan tinggal diam mengenai hal ini. Di sisi lain, ternyata selama ini Arios memperhatikan Rain menggunakan jubah hitam. Lanjut, di penginapan, si kembar menceritakan aksi Rain pada Tania dan Kanade, di mana hasil kontrak dengan Raspberry membuat Rain semakin gagah tak tertandingi. Ya, Rain pun baru menyadari di mana saat ini bukan hanya energi sihir yang berlimpah, namun ia juga merasakan akurasi sihir yang tinggi, menghasilkan sihir beruntun. Dan saat ini Tania dan Kanade menyesal kagak bisa ikutan dalam momen tersebut. Mereka juga sangat kesal dengan Edgar yang mau merebut si kembar dari mereka. Namun ada hal yang penting di sini, di mana menurut para warga, Edgar merupakan manusia brengsek yang suka mengincar dan mengurung perempuan yang dianggapnya menarik. Bahkan Edgar dikabarkan melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan. Waduh, orang kayak gitu mah harus dibinasakan, bro. Ya, Rain di sini cukup berhati-hati dengan Edgar karena sang penguasa kota mampu menutupi semua kasus yang dilakukan oleh Edgar dengan membungkam para korban. Alhasil para kesatria keamanan kota tak mampu menangkap Edgar tanpa bukti. Ya, Tania yang murka akan membakar secara langsung rumah si Edgar karena kemungkinan Edgar masih mengincar si kembar. Namun di sini Rain melarangnya karena bertindak gegabah akan menjerumuskan semuanya termasuk para warga. Ya, Rain sebenarnya ingin menyelamatkan semuanya, namun ia bukanlah kesatria ataupun pahlawan.
bangsawan yang tak memiliki kekuasaan apapun. Itu artinya jika bertindak pun akan percuma, malahan akan berdampak buruk terhadap rekan-rekannya saat ini. Ya, Kanade, si kembar, bahkan Tania sadar dengan pemikiran Rain yang dilema antara memilih rekan atau warga kota. Ya, disinilah mereka mempertegas pada Rain bahwa tidak baik jika menanggung beban sendirian. Di mana Kanade, Tania, dan si kembar sudah menyukai kota Horizon, maka dari itu ia juga ingin menyelamatkan warga kota. Alhasil Rain jadi bersemangat akan membereskan masalah yang ada di kota ini bersama para ciwi-ciwi. ありがとうみんな。 Di sisi lain, kita diperlihatkan kediaman Edgar bersama ayahnya, di mana sang ayah akan memberikan apapun pada Edgar yang merupakan anak tersayangnya. Lalu kita pun diperlihatkan komandan kesatria yang bernama Gillette, di mana Gillette disuruh untuk menyelidiki dan menangkap Rain. Ternyata ini dalang dari semua kasus yang ditutupi dengan kekuasaan dari sang komandan kesatria dan duit. Terlihat Edgar begitu murka terhadap sosok Rain yang telah mempermalukannya di hadapan para warga. Edgar yang kesal memanggil sosok Ciwi dengan loncengnya. Namun apa yang terjadi, Ciwi ini menjadi bulan-bulanan kemarahan dari Edgar. Esok hari pagi pun tiba. Saat ini Rain bersama Kanade menghampiri markas angkatan kesatria. Ya, ternyata Rain di sini sedang melaporkan tentang kebejatan Edgar, namun seketika resepsionisnya kaget ketika mendengar nama itu. Dan tak berlangsung lama datang para kesatria menghampiri, menganggap Rain sebagai makar, di mana laporan Rain dianggap sebagai fitnah dan pencemaran nama baik. Ya, di sini Rain mulai menyadari bahwa kekuasaan keluarga Edgar mampu menundukkan para kesatria keamanan kota. Ketika akan pulang, tiba-tiba ada Ciwi kesatria datang menghampiri. Ya, Ciwi ini bernama Stella Enplace, merupakan wakil komandan kesatria keamanan kota. Stella di sini berterima kasih pada Rain yang telah menangkap para geng taring hitam sebelumnya, di mana Stella sangat kecewa dengan dirinya sendiri yang tak bisa berbuat apapun di bawah kepemimpinan komandan Gillette. Stella di sini ingin sekali menghukum keamanan kota yang tak menjalankan kewajibannya, di mana para kesatria terjerat persekongkolan dengan para bangsawan yang memiliki duit, sehingga melupakan kewajibannya sebagai keamanan kota. Maka dari itu, Stella di sini meminta bantuan pada Rain untuk meruntuhkan kepemimpinan Gillette yang bersekongkol dengan para bangsawan yang memiliki duit. Dan kebetulan sekali Rain yang ingin mengungkap kebusukan Edgar memiliki tujuan yang sama. Awalnya Rain kagak percaya, namun karena Kanade memiliki insting yang kuat di mana Stella ini bukanlah orang jahat dan bisa dipercaya, Rain akan bekerja sama dengannya. Tiba-tiba Stella bertanya pada Rain kenapa Rain melaporkan Edgar. Ya, Rain hanya menjawab karena situasinya seperti ini Rain tidak bisa tinggal diam saja. Ketawalah itu si Stella, si Rain bengong. Ya, ternyata Stella di sini sangat kagum dengan Rain yang cepat tanggap mengenai masalah ini, di mana Stella cenderung lebih lambat sebagai kesatria keamanan. Ya, Rain hanya berkata tidak ada kata terlambat di mana saat ini waktunya untuk mengungkap kebusukan mereka. Ya, sebagai langkah awal, Rain berencana untuk membersihkan angkatan kesatria terlebih dahulu. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Ya, mari kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Rain. Di sebuah gudang, Rain menyusun sebuah strategi bersama Stella dan orang-orang kepercayaannya. Ya, pertanyaannya di sini, kenapa sih harus para ciwi semuanya nggak ada cowok di sini, bro? Seolah-olah karakter cowok tuh nggak ada yang baik. Sat! Lanjut, sebelum strateginya dimulai, Rain mengambil senjatanya yang telah selesai dibuatkan oleh Gans. Sementara itu terlihat para kesatria panik karena sesuatu. Hingga malam tiba, tepat di depan gudang, Gillette dan para pasukannya datang menghampiri. Ya, Rain dan yang lainnya menganggap rencananya telah berhasil. Ternyata kedatangan para kesatria di sini karena mendapat rumor yang telah disebarkan di antara angkatan kesatria, di mana bukti persekongkolan terkumpul di gudang ini. Maka dari itu Gillette bergerak untuk menghancurkan bukti-bukti agar tidak bocor ke publik. Ya, strategi ini merupakan jebakan dari Rain. Seperti yang kita lihat ketika para pasukan kesatria memasuki gudang tiba-tiba. Ya, dengan sebuah senjata sarung tangan buatan dari Gans, Rain membinasakan satu persatu para pasukan kesatria. Namun ketika menyerang Gillette dengan mudah ia menangkisnya. Ya, Gillette dengan songongnya akan membereskan Stella, bahkan akan menangkap Rain untuk diserahkan pada Edgar. Namun di sini Stella memberitahu bahwa rekan yang lainnya telah menyusup kantor angkatan kesatria untuk mencari bukti kuat agar bisa memboborkan keangkuhan Gillette.
Ya, masih begitu, Gillette hanya tertawa karena kekuasaan Edgar mampu memanipulasi semua kejadian termasuk kematian Stella yang akan terjadi. Ya, hal tersebut membuat Stella murka, meminta izin pada Rain untuk melawannya seorang diri. Ya, demi keadilan Stella bertarung, namun sayangnya dengan serangan tipuan dari Gillette, Stella tertonyok. Dan dengan bengek songong Pikaru Jitan, Gillette mempertegas di dunia ini tidak ada yang namanya keadilan. Ya, hal tersebut membuat Stella semakin murka dan bangkit kembali lalu mengeluarkan serangan akhir. Yang akhirnya Gillette kalah termakan omongannya sendiri. Kini kekalahan Gillette sudah terdengar ke telinga Edgar dan ia sangat kesal dengan kabar tersebut. Alhasil ia melampiaskan kembali kekesalannya terhadap si Ciwi Loli. Tak berlangsung lama muncul Arios mengenakan jubah hitam, menyebut dirinya sebagai sesama pembenci sosok Rain. Di sini Arios memberitahu bahwa Rain merupakan base timer yang telah menjinakkan ras terkuat. Maka dari itu sebanyak apapun pasukan Edgar takkan mampu melawannya. Ya, Arios pun memberitahu lagi bahwa Rain merupakan sosok orang paling keji yang akan merebut kehormatan, gelar, uang, wanita, dan segalanya yang dimiliki oleh Edgar. Hal tersebut membuat Edgar semakin panik dan murka terhadap Rain. Di saat itulah Arios memberikan cincinnya, di mana cincin tersebut memiliki khodam yang akan semakin kuat jika pemakainya memiliki emosi negatif. Ya, kita pun diperlihatkan masa lalu dari Ciwi Rubah, di mana ia hidup bahagia dikelilingi orang-orang baik yang menyukainya karena kelembutan bulu ekor yang ia miliki. Namun semua kebahagiaan itu telah sirna setelah ia ditangkap dan dipenjarakan. Ya, Ciwi Rubah ini adalah Ciwi yang sering disiksa oleh Edgar. Saat ini setelah N-Place dan pasukannya telah tiba di kediaman wali kota untuk menangkap Pak Wali Kota dan anaknya yaitu Edgar. Namun para kesatria yang menjaga menahannya tidak memperbolehkan Stella untuk masuk. Iya, Kanade dan Tania pun muncul lalu memperkenalkan Stella sang penegak keadilan sebagai kesatria sesungguhnya. Malulah itu si Stella. Yang akhirnya para kesatria pun dikerahkan untuk menangkap Stella sebagai pengkhianat. Iya, setelah di sini tak akan gentar melawan puluhan pasukan apalagi ditemani ras terkuat. Sementara itu, di balik jendela, Edgar hanya tersenyum melihat mereka yang menyerang dan Edgar menganggap mereka sangatlah bodoh karena Edgar di sini memiliki cincin khodam yang akan melenyapkan Rain sehingga ras terkuat akan secara otomatis terputus kontraknya dan ia akan menjadi majikan baru bagi Tania dan Kanade. Lalu apa yang sedang dilakukan oleh Rain? Ya, saat ini Rain dan si kembar sedang menyusup ke ruang tahanan. Ternyata apa yang dilakukan oleh Kanade dan Tania hanyalah sekedar pengalihan agar Rain bisa leluasa menyusup untuk menyelamatkan para tahanan. Waduh, ini si Runa yang semangat malah teriak-teriak, dicekik lah sama si Sora. Galak juga ya ini si Sora. Iya, saat ini Sora mengeluarkan sihir material search untuk mencari keberadaan para tahanan yang diculik oleh Edgar, di mana mereka berencana akan menyelamatkan para tahanan sebelum dijadikan sandera oleh Edgar. Namun apa yang terjadi? Sora menemukan keberadaan energi sihir yang begitu besar setara ras peri di antara para tahanan. Iya, Rain menganggap itu adalah ras terkuat. Pertanyaannya, kenapa ada ras terkuat di sini? Apakah mungkin itu merupakan kartu pamungkas milik wali kota? Ya, meski begitu mereka akan tetap menjalankan rencananya yaitu menyelamatkan para tahanan. Sedangkan Rain akan mengecek dan memastikan tempat energi sihir tersebut. Jelas si kembar menolak karena itu akan membahayakan Rain. Ya, dengan sebuah elusan si kembar pun berhenti mengkhawatirkan Rain. Di sini Rain meminta maaf karena harus menyelamatkan orang-orang. Identitas si kembar akhirnya harus ketahuan sebagai ras terkuat. Ya, lagi-lagi si kembar heran dengan tuannya yang selalu memikirkan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Iya, Runa pun meminta janji pada Rain. Jika Rain tidak selamat, Rain harus mengelusnya 100 kali. Lah kok gitu? Kalau nggak selamat ya mampuslah bro. Gimana ngelusnya anjir? Lanjut, kini Rain sudah memasuki ruang lebih dalam. Dan ketika membuka pintu, terlihat sosok Ciwi tergeletak di balik jeruji besi. Iya, jika diperhatikan Ciwi tersebut merupakan rubah berekor 3, merupakan ras terkuat yaitu ras Dewata. Dengan sigap, Rain menghancurkan gembok, lalu mengobatinya menggunakan sihir penyembuh. Iya, terlihat si Ciwi sangat ketakutan, itu artinya terlalu banyak penyiksaan yang ia dapatkan dari Edgar. Namun, karena Rain terlihat baik hati, si Ciwi akhirnya percaya lalu memeluk Rain dengan erat. Dan si Ciwi memperkenalkan diri bernama Nina.
bahkan menceritakan kenapa ia bisa berada di sini. Ternyata Edgar yang sakit jiwa mengincar anak-anak kecil yang kawaii sebagai pelampiasan meski berada di pelosok desa. Salah satunya Nina. Namun karena Nina merupakan ras terkuat, Edgar tak sanggup menyentuh Nina. Ya, disinilah Edgar terlihat makin sakit jiwa ketika menyandera anak-anak warga desa agar Nina menurut padanya. Alhasil Nina menuruti perkataan Edgar menggunakan sebuah kalung budak, di mana Nina tak bisa lagi menggunakan sihirnya. Dan semenjak itulah Nina menjadi bahan siksaan si Edgar. Ya, Rain sangat miris mendengarnya. Maka dari itu ia akan menyelamatkan Nina bagaimanapun caranya, karena kalung yang Nina pakai memiliki energi sihir yang sangat hebat. Seperti yang kita lihat ketika Rain mencoba untuk menghancurkan kalung tersebut, Rain kesakitan menahan penolakan sihir dari kalung itu. Dan Nina tak mau melihat orang lain kesakitan karena hal itu membuatnya bersedih. Ya, Rain pun berkata pada Nina bahwa saat ini dirinya lah yang sedang bersedih melihat keadaan Nina. Dan Rain yakin jika yang lain tahu keadaan Nina sekarang pasti akan merasakan hal yang sama. Tiba-tiba Rain teringat kepercayaan dari semua rekan-rekannya, di mana Rain memiliki kekuatan ras terkuat, dan hal tersebut membuat Rain semakin yakin bisa menghancurkan kalung tersebut. Ya, dengan memikirkan partikel-partikel sihir yang pas, Rain akhirnya bisa menghancurkan kalung budak. Namun saat ini Rain nampak kelelahan. Di sisi lain, para kesatria begitu serius bertempur. Namun berbeda dengan Tania dan Kanade yang nampak santai dan bosan karena harus menahan diri. Tak berlangsung lama, muncul serangan sihir menghancurkan para kesatria. Ya, ternyata si kembar telah hadir. Ya, si kembar memberitahu bahwa ia telah mengevakuasi para tahanan. Itu artinya Tania dan Kanade sudah tidak usah lagi menahan diri. Sementara itu, Edgar yang melihat pasukannya telah kalah langsung panik, bahkan bapaknya. Ya, di sini Edgar menyuruh si bapak untuk lari duluan, dan Edgar akan mengurus para penyusup karena ia telah memiliki cincin Hodam. Kini Rain yang sedang menggendong Nina akhirnya bertemu dengan para ciwi lainnya. Ini para ciwi malah menganggap Rain telah dapat ciwi baru. Malulah itu si Rain, karena mau mengelak apapun ya jelas Rain lagi gendong ciwi baru lah bro. Waduh, itu si Kanade malah ketagihan mainin ekor Nina yang lembutnya kerasa sampai ke sini. Dan karena Nina teramat manis membuat Kanade sangat greget. Waduh, kok jadi ikutan greget ya. Lanjut. Ya, di sini Stella sangat berterima kasih pada Rain yang telah berhasil menyelamatkan para tahanan. Namun semuanya belum berakhir. Tak berlangsung lama, muncul Pak Wali Kota yang mencoba untuk kabur. Ya, dengan sarung tangannya Rain mengikat Pak Wali Kota dengan mudah. Lalu ketika Rain lengah, Edgar muncul langsung mengeluarkan malaikat kematian di dalam cincinnya untuk menyerang Rain. Di sisi lain, di atap rumah, Arios yang sedang memperhatikan merasa puas melihat kematian Rain. Dan karena balas dendamnya telah terbayar, Arios pun langsung pergi. Kembali pada Rain, dikira sudah mati, ternyata Rain masih sehat walafiat, tak terluka sedikit pun. Namun meski begitu, para ciwi tetap khawatir karena terlihat jelas ada sosok malaikat kematian menebas Rain. Ya, di sini para ciwi sangat heran karena sihir barusan merupakan sihir terkuat Death Chaite, di mana jika terkena tebasan akan terbunuh dalam sekejap. Itu artinya Rain tahan terhadap efek sihir. Ya, di sini Runa mengetes Rain dengan sihir yang berefek racun, dan terlihat sihir tersebut tak mempan terhadap Rain. Dicekiklah itu si Runa sama si Sora. Ya, tapi masih begitu, hal tersebut membuktikan bahwa Rain sudah sangat kuat, memiliki kemampuan yang dapat menetralisir efek sihir hasil dari kontraknya dengan Raspberry. Dicekik lagi lah itu si Runa sama si Sora karena telah melakukan uji coba pada Rain. Waduh, ini si Sora baik hati tapi galak juga ya. Lalu bagaimana dengan Edgar? Ya, si Edgar ngahuleng tarik karena Rain masih hidup, dan ia tak rela Rain merenggut semua yang ia miliki. Di saat itulah sang iblis yang berada di dalam cincin meluap-luap akan melahap Edgar. Karena Edgar meminta tolong, dengan sigap Rain mengeluarkan sihir fireball untuk menghancurkan gumpalan tersebut. Namun apa yang terjadi, gumpalan tersebut sudah melahap Edgar. Dan tiba-tiba muncul sosok iblis di dalam gumpalan membuat Rain terdiam membeku. Karena sosok iblis tersebut adalah sosok yang telah menghancurkan kampung halamannya. Ya, si iblis yang merasakan hawa keberadaan manusia yang lebih banyak langsung bergegas menuju kota.
Rain di sini sangat panik karena tak sanggup melawan iblis. Namun ketika menoleh ke belakang, terlihat senyum para Ciwi nampak indah memberikan semangat pada Rain untuk melawan iblis. Ya, saat ini Rain memerintahkan Stella untuk mengevakuasi warga. Nina yang pengen ikut dilarang oleh Rain karena terlalu berbahaya untuknya, meski Nina di sini adalah ras terkuat. Sementara itu si iblis sudah mulai menyerang kota membuat para warga panik. Namun tiba-tiba ya, pasukan Ciwi Rain sudah tiba bersiap untuk mengalahkan sang iblis. Ya, sang iblis hanya tertawa melihat manusia yang mencoba menantangnya. Kanade pun mulai menyerang kembali, bahkan Tania ikut menyerang. Di saat itulah Rain mengikat si iblis. Namun dengan mudah si iblis terlepas. Ya, serangan beruntun barusan hanyalah sekedar pengalihan. Dan serangan yang sesungguhnya ada pada si kembar yang telah selesai merapalkan mantra sihir Flash Impact. Namun apa yang terjadi, serangan tersebut tak mempan terhadap si iblis. Dirasa jumlah lawan tidak adil, sang iblis pun memanggil pasukannya untuk menyerang. Tapi tenang bro, bagi para Ciwi mereka hanyalah seperti kecoa. Namun pasukan iblis dipanggil kembali dan kali ini si iblis ikut menyerang membuat Kanade terpental. Tania yang marah membakar pasukan iblis dengan napas apinya. Si iblis pun ikut menyerang dan terjadilah adu sihir. Sementara itu Kanade yang terluka disembuhkan oleh Rain. Namun Tania kagak sanggup menahan serangan dari si iblis, membuatnya terpental. Ketika disamperin oleh si Rain, ini si Tania malah malu-malu. Waduh, lagi gentik gini kok malah drama ya. Sat! Ya, karena si iblis merasa terhibur, mengeluarkan energi sihir memancarkan ke langit lalu memuncratkan ke seluruh kota. Ya, Rain yang murka langsung menyerang si iblis dengan multi shot fireball. Namun lemah banget bro si Rain. Ternyata lagi-lagi cuman pengalian agar si kembar bisa menusuk si iblis dengan sihir pengikat. Di saat itulah Rain mengeluarkan sihir booster terhadap Tania dan Kanade untuk menghajar si iblis. Meski terluka, namun si iblis masih tetap hidup, langsung memanggil pasukannya dengan jumlah yang lebih banyak daripada sebelumnya. Lalu si iblis pun mulai terbang ke langit, akan menghancurkan seluruh kota Horizon. Tania yang mencoba mencegahnya berhasil dihalau oleh pasukan iblis. Ya, karena gak ada jalan lain, Rain ingin mencoba sesuatu yang belum pernah ia coba sebelumnya demi menyelamatkan warga. Sementara itu si kembar akan menteleport semua warga ke tempat yang lebih aman, agar Rain leluasa ketika melawan sang iblis. Lalu apa yang dilakukan oleh para pahlawan beban saat ini? Ya, Arios sang pahlawan tak akan melawan iblis Kroco karena tugasnya hanya untuk melawan Raja Iblis. Agat dan Mina mencoba membujuk Arios untuk menyelamatkan warga, namun ditolak oleh Arios karena tak ada gunanya melakukan hal itu. Alhasil Agat dan Mina tak bisa membantah perintah dari sang pahlawan. Sementara itu Stella dan pasukannya berjuang melawan para pasukan iblis yang tersebar di kota. Dan nampaknya mereka semua kelelahan. Tak berlangsung lama si kembar datang memberitahukan rencana teleportasi untuk semua warga. Dan Stella akan membantu mengumpulkan semua warga. Kembali pada Rain. Saat ini Kanade tak henti-hentinya menghajar pasukan iblis, begitupun Kanade. Namun pasukan iblis tak ada habisnya terus berdatangan. Di sisi lain si kembar sudah mempersiapkan portal sihir. Namun apa yang terjadi, para warga yang dikumpulkan oleh Stella nampak tidak percaya dengan ras peri yang mereka anggap bermusuhan dengan manusia. Namun ada salah satu warga, yaitu tukang hotdog, yang mengetahui si kembar yang sangat menyukai hotdognya. Maka dari itu ia percaya pada si kembar. Bukan hanya itu, si bocil yang mengenal si kembar mempercayainya, begitupun si nenek ini. Alhasil kini para warga dan para tetangga ikut percaya lalu mulai diteleport oleh si kembar. Ketika akan giliran kloter kedua, tiba-tiba pasukan iblis datang menghampiri, membuat para warga panik. Kembali pada Rain. Tak henti-hentinya Kanade dan Tania menyerang pasukan iblis yang tak ada habisnya. Melihat perjuangan dua Ciwi kawaii, para petualang lain pun tergerak hatinya ikut menyerang untuk membantu. Ternyata sebelumnya Natali di Serika telah menyatakan misi dadakan bagi para petualang untuk melindungi kota Horizon, mengingat parti pahlawan tidak ikut turun tangan. Bahkan Gans si pandai besi ikut mendukung misi ini dengan mempersiapkan sejumlah senjata berkualitas tinggi untuk melawan pasukan iblis. Ya, saat ini Kanade, Tania, bahkan Rain semakin bersemangat untuk bertempur. Lalu bagaimana dengan si kembar? Ya, mereka semua bekerja sama. Sora menteleport para warga, sedangkan Runa menghajar pasukan iblis yang mendekat. Begitupun Stella. Sementara itu Nina hanya termenung, tak melakukan apapun. Nina berpikir dirinya selalu melarikan diri dari penderitaan orang lain maupun dirinya sendiri. Dan ia merasa kalau dirinya selalu dilindungi oleh orang lain. Dan tiba-tiba Nina menghilang dalam sekejap.
kembali pada Rain. Rain di sini tak bisa menyerang karena jaraknya terlalu jauh dengan si iblis. Dan meski Tania bisa terbang dengan wujud naganya, hal itu mustahil dilakukan karena akan menjadi sasaran empuk bagi si iblis. Tiba-tiba Nina datang memeluk Rain dan bilang ia tak mau terus-terusan dilindungi. Dan Nina di sini ingin membantu Rain. Serentak Kanade dan Tania menunjuk ras dewata lah jawabannya, di mana ras dewata memiliki skill khusus memanipulasi ruang atau lebih tepatnya berteleport secara instan tanpa mantra. Ya, untuk para pasukan iblis yang berdatangan akan diatasi oleh Tania dan Kanade, dan Rain berlari sambil menggendong Nina. Si iblis yang mengetahui keberadaan Rain langsung menyerang, namun dengan mudah Rain menghindar. Waduh, udah kayak Spiderman aja ini si Rain. Lalu ketika si iblis mengeluarkan serangan yang lebih besar, disinilah Nina mulai beraksi. Iya, dengan mudah serangan si iblis dihindari dan saat ini Rain berteleport dengan instan tepat di hadapan bebengetan si iblis. Iya, si iblis pun tertawa apa yang bisa dilakukan oleh Rain yang hanya bisa berteleport doang. Iya, Rain pun kini melakukan skill booster terhadap dirinya sendiri. Dan dengan sekejap Rain menyentuh tubuh si iblis lalu mengikatnya dengan sihir. Namun apa yang terjadi, kutukan mulai menggerogoti tubuh Rain. Ketika Rain hampir putus asa, tiba-tiba Rain teringat senyuman dari ciwi-ciwinya yang terus berjuang dan selalu percaya terhadapnya. Dan di saat itulah Rain mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menjinakkan pasukan iblis. Ya, si iblis pun dibuat heran dengan Rain yang mampu menimpa sihirnya. Itu artinya Rain di sini sudah sangat teramat kuat. Alhasil kini si iblis digerogoti oleh pasukannya sendiri dan musnah. Nina yang kelelahan, kehabisan energi, akhirnya terjatuh bersama Rain. Namun untungnya ada Ciwi naga kebanggaan kita semua menarik mereka berdua. Kanade menaiki bangunan, lalu si kembar dan Stella berteleport di bangunan yang sama untuk menyaksikan keberhasilan Rain. Dan semua tersenyum tepat di saat sang fajar datang menyinari kota yang berhasil mereka selamatkan. Acuau! Setelah 3 hari berlalu, kini kota kembali damai dan sedang dalam masa perbaikan. Lalu Stella resmi diangkat menjadi komandan pasukan kesatria. Sementara itu Jilet dan pasukan mata duitan lainnya dikirim ke ibu kota untuk diberi hukuman. Sementara itu Nina untuk sementara waktu akan tinggal bersama Rain karena desanya yang dulu sudah tidak berpenghuni semenjak kepergian Nina. Lalu bagaimana dengan para ciwi super kita? Ya, Kanade yang memiliki fisik kuat begitu semangat membantu para warga dalam pembangunan. Tania yang dianggap ciwi cosplay akhirnya diketahui sebagai ciwi naga beneran. Lalu si kembar akhirnya terbiasa hidup bersama manusia, membantu demi hotdog yang super nikmat. Sedangkan Rain hanyalah bestemer biasa. Komplainlah itu para ciwi, karena Rain tetaplah Rain, bukan kesatria, bukan pahlawan, bukan bestemer, melainkan Rain yang seutuhnya, yang memiliki ciwi-ciwi super imut. Acuang! Kini Nina bersedia membantu Rain mau senang ataupun susah. Dalam artian Nina bersedia menjalin kontrak dengan Rain. Iya, seperti biasa Rain kagak yakin bisa menjinakkan ras terkuat lainnya. Namun setelah melihat senyum para ciwi, ya apa boleh buat, Rain pun akhirnya mencoba untuk menjinakkan Nina. Shroud, 誓いを力をこの手に。汝の名は？ Ya, akhirnya Nina telah resmi jadi istri Rain. Maksudku jadi ciwinya. Waduh, mungkin lebih tepatnya pembeliannya bro. Ya, ini si Kanade kok greget amat ya sama si Nina. Waduh, yang lainnya jadi ikut-ikutan berebut kelembutan Nina yang super lembut. Acuau! Waduh, tapi ada yang kurang di sini bro. Kan biasanya kalau ada ciwi baru ngasih senyum sebagai sambutan, ya mungkin karena gara-gara ciwi-ciwi ini ya yang rebutan meluk Nina, jadi nggak ada senyumnya itu loh. Lanjut. Saat ini Rain berada di Serikat dan kebetulan bertemu Stella. Ya, keperluan Stella di sini meminta bantuan Serikat untuk ikut mengamankan kota. Natalie bilang kalau komandan kesatria sebelumnya sudah dipasti ditolak. Namun karena komandan kesatria yang sekarang adalah Stella, dengan senang hati Natalie akan membantu.
Iya, kini kota semakin membaik berkat Rain yang telah mengungkap kebusukan para kesatria yang mata duitan. Iya, Natalie bilang ada suatu informasi penting yang harus diberitahukan pada Rain. Waduh, informasi apa ya? Iya, ternyata Rain dinyatakan naik peringkat langsung ke peringkat C. Jelas, Rain heran lah, kan harusnya dari E ke D dulu bro. Ya, ternyata kenaikan peringkat Rain telah direkomendasikan oleh para petualang bahkan Stella. Bukan hanya itu, Rain di sini banyak berjasa terhadap kota dan juga misi. Iya, seperti biasa Rain yang rendah diri sampai ke inti bumi membuat para ciwi sebel karena para ciwi sangat mengakui bahwa Rain adalah orang yang hebat pantas mendapatkan hal itu. Iya, Rain di sini juga mendapatkan hadiah yang lumayan cukup besar dari Serikat. Alhasil Rain akan berpesta mukbang bersama para ciwi. Namun sebelum itu Natalie sangat penasaran dengan ciwi baru yang dibawa Rain. Lagi-lagi Natalie dibuat kaget dengan Rain yang selalu membawa raster gua terbaru dan terupdate dan termanis. Iya, tapi tetap saja tuh si Nina bikin greget siapapun dimanapun dan kapanpun. Iya, di sini Rain meminta rekomendasi kontrakan baru pada Natalie. Mengingat jumlah ciwi yang bertambah membuat saregsek alias kepenuhan. Iya, karena dompet Rain kini sudah tebal dengan jumlah uang yang tumpeh-tumpeh, Natalie menyarankan Rain untuk membeli rumah saja. Dan Natalie sangat senang melayani orang terkuat di kota ini. Karena Kanade setuju, Tania setuju, si kembar pun setuju, apalagi si Nina setuju, bahkan tetangga juga setuju. Ya, apa boleh buat, waktunya mencari rumah yang cocok untuk para ciwi kita. Nah, rumah yang ini si kembar kagak setuju karena banyak lumut ijonya bro. Kalau yang ini si Kanade sama si Nina kurang sereg, mungkin terlalu pink deh. Atau mungkin juga mereka berdua kagak suka jamur bro. Waduh, ada rumah pohon tuh. Iya, si Tania jelas kagak suka, mungkin karena takut dikira kadal. Secara dia kan naga bro. Bang, emang kadal tinggal di rumah pohon ya? Enggak sih, biasanya kadal tinggal di rumah tetangga. Ada masalah apa sih bang sama tetangga? Astagfirullahaladzim, hilap bro. Lanjut. Nah, yang terakhir rumah sederhana dengan halaman luas. Bukan hanya itu, rumah ini dilengkapi 10 kamar dengan parabot yang telah disediakan. Waduh, para ciwi pada semangat tuh pengen rumah yang ini. Perfect banget lah buat mereka. Tapi kok aneh ya, rumah sebagus ini kagak disarankan lebih awal. Iya, ternyata rumah ini dihuni sosok kuntil anak, kuntil bapak, kuntil mama, kuntil nenek, dan kuntil kakek. Atau lebih tepatnya dihuni sosok hantu. Tumben bang gak ada kuntil tetangga. Ya, itu karena tetangganya lagi melototin sat. Waduh, si Kanade takut banget tuh. Padahal dia kan raster kuat bro. Ya, itu karena hantu kagak bisa disentuh, gak bisa diusir, gak bisa diserang bro. Ya, suasana pun semakin horor ketika Natalie menceritakan bahwa hantu di rumah ini sangat jahil. Di mana si hantu akan membalikan bantal ketika ada yang ingin tertidur. Air hangat di bak mandi tiba-tiba menjadi air dingin. Gula diganti jadi garam ketika ada yang masak. Sepatu diisi telur busuk. Celana kolor disiram kare. Waduh, serem banget bro. Tapi untungnya nggak ada momen keris petir ataupun tisu kebakar dan juga paku yang ada di dalam kelapa bro. Jadi masih aman lah. Aman dari mananya bang? Aman dari sekte dia bolos. Lanjut. Ya, itulah alasan kenapa rumah ini kagak ada yang beli meski harganya dimurahkan. Meski begitu, Rain dan para ciwi pemberani kecuali Kanade akan memeriksa rumahnya. Masuklah mereka semua. Ketika di dalam rumah, suasana nampak seram kayak di film horor. Waduh, itu si Kanade saking takutnya pegang ekor si Tania tuh. Ketika naik tangga, tiba-tiba si Nina bersin, bikin kaget si Kanade. Si Tania soak lah, soalnya ekornya dipencet bro. Tibalah mereka di lantai 2. Terlihat ruangan nampak bersih seperti ada yang membersihkan setiap hari. Tiba-tiba semua parabot bergetar, bergerak utek-utekan dengan sendirinya. Lalu muncul sebuah suara. Makin takutlah itu si Kanade. Tak berlangsung lama, muncul sosok hantu penunggu rumah ini. Teriaklah itu si Kanade. Berbeda dengan si kembar yang pemberani langsung mengeluarkan sihir suci pengunci. Namun sayangnya kagak mempan. Ya, si kembar mengira si hantu menghindar dengan bersembunyi memasuki alam goib. Ya, si hantu pun mulai kembali mengusir Rain dan para ciwi. Nah, disinilah si Tania dan si kembar sadar bahwa si hantu kagak bisa menyerang ataupun menyentuh. Iya, karena terlihat Kanade yang ketakutan, si hantu menyerang Kanade dengan menakut-nakutinya. Tiba-tiba si Kanade yang murka hilang kendali menyerang si hantu. Si hantu kaget lah bisa disentuh sama si Kanade. Iya, ternyata ketakutan yang luar biasa membuat Kanade bisa menyerang hantu. Waduh, kok jadi kebalik ya, malah si hantu yang kini takut sama si Kanade. Si
Si kembar pun mengeluarkan sihir untuk menutup ruang goib agar si hantu kagak bisa kabur. Karena ada yang kesurupan, akhirnya disadarkan oleh Tania. Ya, si hantu yang sudah kagak ada jalan ingin merasuki Rain, namun seketika dia membeku. Ya, itu karena Rain di sini adalah seorang base tamer, di mana waktu kecil ia mempelajari teknik phantom tamer untuk menjinakkan hantu. Heranlah itu si hantu, apalagi para ciwi. Ya, si hantu yang berdegong akhirnya dijatuhkan oleh Rain, dan akhirnya si hantu nyerah. Ya, kalau si hantu masih kekeh gak mau nyerah, kayaknya sama si Ren bakalan dimasukin botol aqua deh. Lanjut. Ya, akhirnya si hantu pun mulai bersahabat dan memperkenalkan diri yang bernama Tina Holly. Tina di sini pernah hidup sebagai Mai di kota lain 30 tahun lalu. Karena Tania bertanya, Tina pun bercerita bahwa ia dibunuh oleh majikannya yang merupakan psikopat penyiksa wanita. Ya, di sini Tina meminta maaf telah menakut-nakutin, maka dari itu ia akan pergi dari rumah ini. Namun Rain menyuruh Tina untuk tinggal setelah meminta izin pada Kanade, dan karena mereka semua tersenyum, bahkan tetangga juga tersenyum, Tina diterima tinggal di sini. Itu karena berkat Tina juga rumah ini dihargain dengan harga murah, bro. Ya, tapi asal jangan sering nembus tembok, kata si Kanade, karena menakutkan, bro. Namun si kembar di sini sangat senang karena Tina bisa mengajarinya memasak, dan akhirnya Ciwi pun semakin di depan, semakin bertambah maksudnya, bro. Yoroshiku ya. Saat ini rumah telah resmi milik Rain, dan Natalie lagi-lagi dibuat kagum dengan Rain yang bisa menjinakkan hantu. Ya, para ciwi di rumah sedang mempersiapkan sebuah pesta perayaan rumah baru. Di sisi lain kita diperlihatkan parti pahlawan di pasar sedang meminta untuk dipersiapkan kebutuhan berkelana pada seorang pedagang. Iya, karena parti pahlawan meminta gratisan, si Emang pun menolaknya. Alhasil si Arios pun marah. Namun apa yang terjadi, kini semua pedagang menghina parti pahlawan yang tak berguna. Itu karena ketika kota sedang bahaya, parti pahlawan bisanya cuma sembunyi dan tak layak menjadi seorang pahlawan. Dan hanya Pak Haji Rain Bestamer lah yang merupakan pahlawan di kota ini. Makin murkalah itu si Arios, lalu pergi sambil menggerutu ingin membunuh Rain. Kembali pada Rain, setelah belanja keperluan pesta, ia kembali ke rumah. Namun tiba-tiba Kanade berlari ke depan pintu lalu bilang selamat datang. Dan ketika membuka pintu rumah, Rain disambut para ciwi super imut dengan senyuman yang benar-benar berdamage tinggi. Malam harinya, hidangan pun telah disiapkan yang dimasak oleh Runa. Dan di sini heboh banget, bro, sampai bingung nyeritanya kayak gimana. Tapi ada momen penting di sini. Nina berkata pada Rain merasa bahwa hidupnya saat ini sudah tak sendirian lagi. Dan hal tersebut mengingatkan Rain yang telah kehilangan kampung halamannya. Meski ia sedikit mengingat tentang rasa sakitnya dibuang oleh parti pahlawan, namun lubang sakit itu telah ditutup dengan sebuah senyuman kebahagiaan dan kebersamaan para ciwi. Tiba-tiba selintas Rain melihat ayah dan ibunya ada di hadapannya. Dan seketika Rain meneteskan air mata yang tak bisa ia tahan, meski saat ini ia berpura-pura untuk tidak terlihat menangis. Iya, film pun ditutup dengan sebuah senyuman dari para ciwi yang susah kita lupakan. Tamat ending yang merindukan. Ya, mau bagaimana lagi, bro? Ternyata episode 13-nya anjir. Aduh. Ya, jadi wesi. Ya, artinya halo para rebanas, jangan lupa like dan subscribe-nya karena itu merupakan sebuah penyemangat bagi saya agar terus membuat konten-konten selanjutnya yang ditemani secangkir kopai panas baru nahur. Aduh, naon maksudnya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye, salam dari Bang Ultra tanpa gebok Jawa. Wow.